Oke, kita live lagi teman-teman ya. Mohon maaf tadi ada trouble teknis ya. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow, NASA luar biasa. Oke, mitra NASA, khususnya tim Glory yang sangat luar biasa. Malam ini kita kembali lagi belajar di kelas yang spesial program 4 hari mengenal NASA. Malam ini adalah malam ketiga, hari ketiga ya, dari 4 hari yang kita jadwalkan, dan insya Allah besok adalah malam terakhir ya, kita belajar mengenal lebih dekat ya NASA. Kali ini malam ini saya yang menyampaikan secara langsung ya, jadi bergantian ya, dari saya Mbak Lucy itu saya lagi, insya Allah nanti akan sangat luar biasa. Silakan teman-teman masuk, kemudian absen ya di bawah, kalau bisa absen, kemudian ketik nomor KTA-nya biar semakin ingat ya, nomor KTA biar nggak lupa ya. Kemudian kalau bisa colek teman-temannya ya, colek mitranya di biar bisa belajar bersama-sama. Kita malam ini akan memberikan sebuah materi yang sangat luar biasa yang mungkin bagi sebagian mitra materi yang bikin pusing ya, tapi justru yang materi bikin pusing ini kita akan mendapatkan sebuah hal yang luar biasa, yaitu penghasilan pasif income yang luar biasa. Kalau Anda menguasai materi ini, kalau Anda paham materi ini, kemudian Anda bisa menyusun strategi sesuai dengan sistemnya, maka tidak menutup kemungkinan ya, nanti akan yang Anda dapatkan adalah sebuah rapat yang besar atau gaji bulan yang besar. Oke. Oke, biar tidak terlalu lama, biar tidak terlalu malam, saya akan mulai langsung ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Silakan cek ya, kalau mungkin suara saya sudah jelas atau mungkin gambarnya lagi buram atau bagaimana, silakan komentar aja. Jadi biar saya bisa evaluasi, oh ini lagi buram, lagi gimana ya. Oke ya, ini dia materinya. Malam ini kita akan membedah materi yang sangat luar biasa, yaitu marketing plan atau success plan ya. Jadi materi ini adalah sebuah materi di mana teman-teman harus menguasai ya, teman-teman harus tahu. Kita ada goalnya di sini. Jadi walaupun pasukan penjualan Anda banyak, mitra Anda banyak, omset Anda melimpah ya, omset Anda itu luar biasa besar, akan tapi tidak memenuhi ya vital sign sesuai dengan marketing plan, tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di marketing plan, kemungkinan ya apa yang Anda dapatkan tidak maksimal ya, tidak maksimal. Kenapa? Di marketing plan ini sudah jelas, kalau Anda ingin penghasilan sekian, kalau Anda ingin sekian-sekian, maka Anda harus memenuhi syarat seperti ini. Nah, syarat-syarat itulah yang dituangkan oleh perusahaan dalam marketing plan. Jika teman-teman memenuhi syarat ya, maka tidak menutup kemungkinan potensi penghasilan Anda akan sangat luar biasa. Dan ini sudah banyak terjadi ya, banyak terjadi. Jadi ketika seorang distributor ya melangkah menjalankan bisnis NASA dan dia sudah tahu marketing plan-nya bagaimana, ini akan sangat luar biasa nantinya. Karena apa? Dia sudah tahu duluan goalnya di mana, goalnya nanti ingin apa ya. Yang jelas kalau marketing plan ini pengen suksesnya itu di Crown Diamond Director ya, titik puncak karirnya bisnis NASA seperti itu. Paling enggak ya Crown Diamond Director itu minimal lah, minimal Kak, secara qualified minimal Anda bisa dapatkan gaji 50 juta lah ya, lumayan lah, enggak lumayan lagi ya, besar banget tuh ya. Ya paling nggak minimal kalau standar dengan omset yang sangat luar biasa antara 50 sampai 100 itu Anda dapatkan, asalkan Anda menjadi seorang Crown Diamond Director qualified ya, jaringan berkembang di mana-mana. Itu sangat luar biasa ya. Jadi sekarang Anda sudah bayangkan, oh kalau aku bisa dapat segitu kan enak ya, tidak bingung lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup, tidak bingung lagi untuk biaya anak sekolah ya, tidak bingung lagi untuk teman-teman mungkin bayar ini bayar itu ya.
kemudian pengen investasi ini, beli itu, jadi insya Allah tidak akan kusut lagi. Apalagi diniati dengan bisnis ini kita harus sukses, kaya mulia berkah, agar bisa berbagi pada sesama, berbagi pada anak yatim, ya, kemudian fakir miskin, melaksanakan zakat, infak, sedekah dan sebagainya, ya. Oke, biar tidak terlalu lama akan saya mulai. Jadi teman-teman silakan disimak, silakan disimak. Dan jangan pusing duluan ya. Kali ini akan saya mencoba menerangkan sesuatu yang berbeda dari biasanya, dan ini biasanya akan disampaikan di KDI intensif ya. Ini akan lebih jelas, tapi ini akan saya kupas secara singkat, jelas, padat, agar teman-teman yang dimanapun Anda berada, yang jauh ya, terutama jauh dari kami, apakah di luar negeri, bisa menyimak dengan baik. Oke. Jadi seperti ini, sebenarnya bisnis NASA itu sebenarnya bukan sekedar pekerjaan biasa ya. Ya, kalau bekerja kan teman-teman pokoknya bekerja nanti dapat gaji. Ya, rata-rata bekerja, kalau yang umumnya, pada umumnya itu bekerja 1 bulan maka akan dapat gaji. Bisa di awal bulan atau di akhir bulan, atau tergantung ya sistem penggajian perusahaan tersebut atau pabrik tersebut ya. Atau biasanya kalau buruh ya, atau tukang atau apapun itu biasanya ada yang harian, ada yang mingguan, ya itu tergantung lah ya. Tapi di NASA itu bukan hanya sekedar pekerjaan, this is a business ya, this is a business. Bisnis itu sangat luas, dan kebanyakan bisnis itu menjangkau jangka panjang ya. Tidak hanya teman-teman dapat penghasilan pada waktu itu juga, atau mungkin bulanan, tapi ini jangka panjang. Jangka panjang yang mana bisnis ini teman-teman membangun pondasinya, membangun sistemnya, membangun sesuatu hal yang dibutuhkan bisnis teman-teman, terutama di NASA ini, nanti punya wadah yang luar biasa, dan suatu saat ini bisa diwariskan. Jadi tidak hanya sekedar pekerjaan. Dan enaknya lagi, memang bisnis NASA ini berhubungan dengan manusia. Ya, kita bisa banyak teman ya, bisa bersilaturahmi, kemudian juga bisa mengenal satu dengan yang lain, karakter yang berbeda-beda. Kita bisa banyak belajar dari mereka ya, mungkin upline kita, leader kita, atau mitra kita, dosen kita. Ini banyak keuntungannya. Awalnya kita tidak mau menjadi mau, awalnya kita itu tidak bisa bicara di depan umum, akhirnya kita menjadi seorang presenter yang handal, motivator yang handal. Awalnya kita itu pemalu, akhirnya kita bisa tampil dengan luar biasa dan sebagainya. Banyak keuntungannya. Jadi tidak hanya sekedar pekerjaan. Kalau pekerjaan otomatis yang dipikirin pokoknya gaji, duit, selesai. Tapi bisnis NASA tidak. Ya, tidak hanya kita dapat aktif income berupa laba langsung, kemudian pasif income berupa gaji bulanan, tapi banyak yang kita dapat, saudara, kemudian sesuatu pengalaman yang berbeda ya, atau bahkan kita karena mitra kita banyak, bisa bersilaturahmi antar kota, antar pulau, jadi kita bisa tahu tempat di Indonesia yang lainnya, dan banyak sekali. Apalagi di NASA ini kita diajarkan namanya marketing langit, jadi kita bisa mengetahui secara lebih dalam apa sih tentang marketing langit ya, apa sunahnya, sedekah subuh dan sebagainya, banyak banget ya. Nah, kali ini akan saya beberkan beberapa keuntungan mengikuti bisnis NASA, bisnis pemasaran NASA ya. Yang pertama, keuntungan yang Anda dapatkan yaitu pembayaran rapat sebesar 83% dari total nilai bonus atau BV Anda. Ini secara rapat distributor ya. Secara rapat distributor Anda mendapatkan 83%. Akan tetapi ya, ketika Anda ya menjadi stokis, maka Anda akan mendapatkan tambahan rapat lagi sebesar 17% dari kestokisan. Jadi 83% ditambah 17%, maka semua total rapat yang Anda dapatkan adalah 100% penuh Anda dapatkan. Ya, tentunya dengan syarat ya. Rapat itu ada syaratnya ya, ada syaratnya. Yang jelas syaratnya yang pertama tutup poin ya. Belanja dengan senilai minimal 200 poin itu akan sangat luar biasa rapatnya. Walaupun di buku, di textbooknya disebutkan 100 poin itu minimal. Akan tapi nanti labanya nggak maksimal. Kalau Anda bisa tutup poin belanja minimal 200 poin setiap bulan, bahkan bisa lebih, ada yang 500, 1000 dan sebagainya. Secara laba ecer akan maksimal, secara rapat juga akan maksimal. Ya. Dan itu pun akan 83% nanti akan dapatkan ketika Anda menjadi peringkat yang tertinggi, bahkan menjadi 100% ketika menjadi stok. Nanti akan saya jabarkan di belakang ya. Yang kedua, keuntungannya yaitu kenaikan peringkat yang mudah dan banyak pilihan cara.
Nah, ini yang saya suka ya. Dulu awalnya saya bingung, ini gimana caranya, tapi setelah saya membaca marketing plan ya, teman-teman kalau member baru atau yang lama, ingat kembali buka Kit B ya, paket pendaftaran yang Anda terima, ayo dibuka kembali di situ. Marketing plan-nya itu ada beberapa cara, kemudahan yang Anda dapatkan untuk naik peringkat ya. Ya. Ada beberapa cara ya. Ya, caranya yang dituliskan adalah dua ya, yaitu dengan cara omset maupun dengan cara peringkat. Nah, dibuka kembali. Oke, teman-teman, bagi yang mitra baru, buka paket pendaftarannya. Itu ada yang baru sekarang itu ada buku warna biru kalau nggak salah. Dibuka itu ada marketing plan-nya. Nah, dibaca, kemudian dipahami. Kalau kurang paham bisa konsultasi pada upline atau bisa juga buka media sosial seperti YouTube, itu banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah sistem akumulatif poin tanpa batas waktu untuk mencapai peringkat awal. Peringkat awal apa sih? Peringkat awal itu adalah manajer. Ya, mencapai peringkat manajer itu ya, di NASA menggunakan sistem akumulatif, sistem akumulasi ya. Tidak ada batas waktu ya. Yang penting kalau Anda ingin mencapai peringkat manajer, Anda harus mencapai poin 5.000 poin. Nah, mencapai 5.000 poin ini adalah dengan cara akumulatif, dengan cara akumulasi. Mulai dari poin pertama pembelanjaan sebagai mitra baru sampai dengan total 5.000 poin. Nanti akan mendapatkan peringkat manajer. Itu untuk peringkat awal, tapi kalau untuk peringkat selanjutnya itu ada syarat tertentu ya. Jadi benar-benar memudahkan ya. Kemudian pembagian rapat yang bersifat global dan adil setiap peringkat. Nah, nanti di akhir sesi ada itu ya, ada pembagian rapat, akan saya jelaskan nanti ya. Di akhir saya di slide berikutnya adalah akan jelaskan ketika Anda punya peringkat ini, Anda dapat rapat apa ini benar-benar adil sesuai dengan prestasi pencapaian ya. Kalau pencapaian Anda itu luar biasa, peringkatnya tinggi, otomatis nanti yang didapat akan luar biasa. Yang kelima adalah tanpa ada penurunan peringkat. Nah, ini yang luar biasa di NASA gitu. Tidak ada penurunan peringkat. Jadi ketika Anda naik peringkat terus, sudah naik terus. Ya, sampai puncak karir. Atau mungkin ketika naik di mungkin peringkat ketiga, keempat dan seterusnya, terjadi suatu stagnasi ya, omset mungkin bisa tetap atau turun ya, itu bisa saja terjadi. Akan tapi peringkat Anda tidak ikut turun. Karena apa? NASA itu menghargai jerih payah seorang mitra NASA ya, ketika dia mungkin dia mencapai peringkat diamond misalnya, pada suatu saat omsetnya menurun dan sebagainya, peringkatnya tidak turun. Karena apa? Anda dihargai jerih payahnya. Nah, cuma yang turun ya, kalau omsetnya turun otomatis perabatnya turun. Karena memang bisnis ini bisnis real, bisnis dari penjualan produk. Penjualan produk dari faktor kali atau pasukan penjualan. Semakin banyak produk yang dijual dan Anda menjualnya dengan banyak pasukan penjualan, banyak mitra, otomatis omset akan meningkat secara drastis, omset akan besar, otomatis rabat yang didapat juga besar. Berbeda walaupun Anda peringkatnya tinggi, akan tapi pasukan penjualan Anda semakin lama semakin menurun, bahkan habis, omset otomatis menurun, yaitu berdampak dengan gaji Anda di NASA. Otomatis laba ajar juga sedikit, rabat atau gaji bulanan juga sedikit. Adilnya NASA seperti itu ya. Walaupun Anda peringkat tinggi tapi nggak beromset, ya gajinya sedikit. Akan tapi peringkat kenapa nggak turun? Ya ini adalah sebuah penghargaan ya, dari pihak NASA, memberikan penghargaan atas jerih payah seorang distributor, seorang mitra NASA yang sudah mencapai peringkat tertentu. Nah, itu asyiknya nih situ. Yang poin ke-6. Ya, tanpa ada pemaksaan ataupun tekanan dalam menjalankan bisnis. Nah, ini nih, enak nih. Bisnis NASA itu kan kita ketahui fleksibel ya. Fleksibel, bisa dijalankan dimanapun dan kapanpun ya. Nggak ada paksaan dari upline Anda, nggak ada paksaan dari pihak perusahaan. Ketika Anda mendaftar, ya itu tergantung Anda. Anda nanti mau menjalankan bisnis NASA apa tidak? Anda mau mencapai puncak karir atau tidak? Anda ingin berjualan atau tidak? Anda ingin mengembangkan bisnis atau tidak? Terserah Anda. Karena apa? Karena ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline Anda, bukan bisnis leader Anda. Ini bisnis Anda sendiri. This is your business. Oke?
This is your business. Ini bisnis Anda sendiri. Kalau Anda ingin sukses, maka ya jalankan bisnisnya, ya. Kalau ingin sukses, Anda ya harus belajar, ya harus merubah pola pikir, kebiasaan-kebiasaan. Yang mana kebiasaan dulunya seperti ini harus mempola pikir kebiasaan-kebiasaan cara sukses. Ya, makanya tidak ada tekanan dari perusahaan maupun upline Anda. Upline itu hanya sebuah mediator saja, fasilitator, memfasilitasi Anda. Kalau ingin sukses, ini caranya. Ini upline kan paling tidak upline itu sudah ada pengalamannya karena lebih dulu dari Anda. Makanya tergantung Anda. Nah, upline itu mengarahkan, ini loh Mbak, ini loh Mas, caranya kalau ingin sukses di NASA seperti ini, caranya kalau ingin laris jualan seperti ini, caranya kalau ingin punya mitra seperti ini, cara pembinaan seperti ini, ya. Ini caranya seperti ini. Ya, ini saya sudah lakukan. Silakan dilakukan. Kalau Anda melakukan apa yang dikatakan upline, insya Allah nanti ada peluang. Peluang untuk sukses pasti ada. Akan tapi kalau Anda acu tak acu, nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa. Nggak ada tekanan. Jadi sukses ya itu tergantung Anda, bukan tergantung upline, bukan tergantung leader Anda, bukan tergantung perusahaan NASA, tidak. Ya. Anggap NASA, upline dan leader Anda itu fasilitator, mediator saja. Pelakunya adalah Anda. Kembali lagi, this is your business, not my business. Oke? Jadi kita saling kerjasama. Kita menjadi seorang mitra. Mitra itu saling kerjasama. Kerjasama saling menguntungkan. Kalau Anda ingin sukses, ada jalannya. Kami kasih tahu, kalau enggak apa-apa. Nah, enaknya di situ. Paham ya? Oke, poin yang ketujuh yang keuntungan kita menjadi seorang mitra NASA adalah bisnisnya dapat diwariskan. Ya, ini yang paling suka itu. Oke lah, kita sekarang harus bekerja keras dong ya. Kita apalagi baru-baru awal di NASA. Paling tidak yang saya alami ya, yang nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh pada leader yang sudah tinggi, nggak usah jauh-jauh. Biar Anda itu nanti kalau tahu jauh nanti dikira saya menghayal, dikira nanti nggak mungkin ya. Contoh kami aja adalah ya. Alhamdulillah kami sudah menjalankan NASA itu 4 tahun ya. 4 tahun itu terhitung mulai November kemarin sudah 4 tahun ya. Banyak lika-liku, banyak perjuangan yang kami lalui, dan banyak lumayan lah hasil yang kami dapat, alhamdulillah ya. Nah, ternyata bangun bisnis NASA itu harus melalui proses. Yang menurut kami alami, kalau Anda ingin membangun pondasi bisnis NASA itu paling nggak 1-2 tahun itu pondasi. Layaknya rumah, pondasi. Ketika pondasi kuat, maka rumahnya akan berdiri kokoh. Tidak akan mudah hancur oleh hantaman, mungkin angin, badai, hujan dan sebagainya. Sama halnya dengan bisnis. Kalau ingin bisnis NASA Anda kokoh, maka bangunlah pondasi. Pondasi sekuat-kuatnya, pondasi sedalam-dalamnya, dan pondasinya harus kuat dari bahan baku yang sangat luar biasa hebat. Paling tidak bangun pondasi itu 1-2 tahun. Kalau Anda menjalankan bisnis NASA mulai dari awal start itu benar ya. Kadang ada yang menjalankan bisnis NASA itu ya dari awal dia mungkin nggak terlalu berminat, ya malas dan sebagainya, ya tidak apa-apa. Hitung aja teman-teman, memulai bisnis NASA itu dari awal Anda bangkit. Jadi ketika Anda membangun bisnis dengan pondasi yang benar, paling nggak 1-2 tahun, insya Allah nanti akan berjalan. Tahun ketiga akan sudah mulai menikmati ya, sedikit demi sedikit, 4 tahun kelima, apalagi tahun kelima. Ya, itu nanti kita akan mungkin bahas lebih lanjut nanti ya. Nanti banyak leader yang akan live di sini juga, jadi teman-teman bisa mengaca pada pengalaman mereka ya. Itu beberapa poin yang akan kami sebutkan. Oke, next ya. Nah, ini beberapa istilah pemasaran. Ini sebenarnya bisa Anda pelajari di buku Kit B ya, buku paket pendaftaran. Tapi akan saya ulang secara singkat ya. Di sini ada istilah pemasaran yaitu mitra usaha. Mitra usaha itu ya Anda seorang yang sudah bergabung di NASA. Itu dinamakan mitra usaha. Kalau dulu namanya distributor NASA. Tapi sekarang karena sesuai kebijakan APLI ya, maka istilah distributor NASA itu diganti dengan mitra usaha. Oke. Kemudian ada istilah sponsor. Nah, sponsor ini seorang yang mengenalkan NASA, seorang yang mengenal bisnis NASA pada Anda. Itu namanya sponsor Anda. Ya, dan tertera di formulir pendaftaran yang mensponsori Anda itu misalnya si A itu sponsor Anda. Dan itu nanti tertera di KTA ya. KTA yang di bawah ada sponsor. Nah, itu ada sponsor Anda. Ya. Kemudian frontline. Frontline itu orang yang langsung Anda sponsori. Orang yang Anda langsung sponsori.
itu frontline. Ya bisa dinamakan downline juga, ya. Tapi lebih tepatnya itu downline yang yang kategorinya frontline. Ya, kaki-kaki di bawah Anda langsung. Kalau downline itu orang yang berada di bawah garis sponsorship Anda. Semua mitra yang Anda sponsori itu namanya downline. Kalau frontline itu mitra Anda yang sponsori tapi langsung di bawah Anda. Misalnya Anda mensponsori si A. Nah, itu frontline Anda. Dan itu juga disebut downline Anda. Ketika A itu mensponsori si B, nah, berarti ya A dan B itu sponsor Anda. Maaf, A dan B itu downline Anda. Tapi frontline Anda itu si A. Ya, oke. Upline, orang yang berada di atas garis sponsorship Anda. Nah, upline itu atasnya Anda, ya. Bisa saja upline itu juga disebut belum tentu sponsor. Kalau sponsor juga belum tentu disebut upline karena ada yang mensponsori, mengenalkan, tapi dia menamakan upline-nya beda orang. Nah, itu beda juga, ya. PV, point value, ini nilai suatu produk untuk menentukan berapa besarnya presentasi rapat. PV itu poin lah, ya. Jadi produk NASA itu ada poinnya, ya. Tiap produk poinnya beda-beda. Semakin banyak Anda mengumpulkan poin tiap bulan, baik pribadi maupun omset grup jaringan, maka presentasi rapatnya akan semakin besar. Ya, itu pasti. Yang penting sesuai dengan marketing plan. Oke. Dan PV, business value, ya, nilai suatu produk yang dipakai untuk perhitungan rabat. Nah, jadi PV itu ya, jadi satu poin ya, satu poin itu setara dengan 1000 PV. Ayo dicek lagi di marketing plan-nya ya, di kit B-nya ya. Kemudian kaki, grup distributor dari frontline ke bawah. Nah, ketika Anda punya downline ya, A, B, C, D, E di bawah garis sponsornya Anda langsung, itu namanya frontline. Nah, A berkembang banyak, B berkembang banyak, C dan seterusnya itu namanya kaki A, kaki B, kaki C dan seterusnya. Oke, saya persingkat saja. Nanti silakan teman-teman konsultasi lebih lanjut di upline. Nah, ini yang senang. Penghasilan di NASA, ya. Di NASA itu banyak penghasilan yang Anda dapatkan, ya. Ada 10 macam penghasilan. Yang pertama itu adalah PECR. Itu kita dapat dari selisih harga konsumen dengan harga distributor, dengan harga mitra usaha. Ya, kurang lebihnya antara 20-30% lah ya. Bahkan ada yang lebih. Nah, ini yang laba ecer yang saya suka ini adalah untuk semua bisa mendapatkan laba ecer. Ya, semua bisa mendapatkan laba ecer. Ya. Kemudian ada rapat pengembangan semua bisa dapat rapat pengembangan, ya, sebesar 32%. Kalau Anda masih sendiri, ya belum punya mitra, ya rapat pengembangannya Anda ada nanti ya. Kalau Anda perhitungannya ada, tapi kalau Anda punya mitra, cara menghitung rapat pengembangan juga beda lagi. Kemudian ada rapat karir 20%, rapat kepemimpinan 21%, rapat breakaway 3%. Nah, breakaway. Nah, kemudian royalty diamond director. Nah, nih. Kalau laba ecer ini bisa didapat oleh seluruh mitra NASA, baik yang baru maupun sudah lama. Rapat pengembangan bisa didapat oleh seluruh mitra NASA. Rapat karir ini didapat ketika Anda sudah manajer. Ketika levelnya manajer, ya, sampai ke atas itu bisa mendapatkan rapat karir. Ya, itu Anda bisa dapat rapat karir sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian rapat kepemimpinan Anda dapat ketika silver manager ke atas. Rapat breakaway ini ketika Anda punya jaringan, salah satu jaringan Anda, salah satu kaki Anda itu mempunyai omset 100.000 PV, dapat breakaway 3%. Ada royalty diamond director, eksekutif diamond director, double diamond director, dan crown diamond director. Jadi royalty. Nah, royalty ini didapat, yang khusus royalti peringkat ini didapat setiap bulan, ya, harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Royalti tahunan, nah itu kalau royalti yang itu khusus diamond up. Kalau Anda masih levelnya di bawah peringkat diamond director, ya belum dapat. Ada juga yang dinamakan royalti tahunan. Nah, ini khusus diamond ini ke atas. Jadi dibayarkan setiap setahun sekali, utamanya di bulan Januari. Ketika rapat Desember, ya, Anda akan di Januari biasanya. Bagi yang memenuhi syarat mendapat royalti tahunan itu bisa 2 kali lipatnya dari gaji biasanya.
Nah, atau bisa diistilahkan itu gaji 13 kalau ini kayak di pegawai negeri ya. Misalnya Anda ya seorang Demand Director, kemudian Anda punya rapat paling nggak 20 juta misalnya 20 juta. Maka ketika royalti tahunan Anda dapat biasanya bisa 2 kali lipatnya ya, 40 juta dan sebagainya. Enak kan ya? Ya, sebagai sangunya tahun baru. Nah, sekarang kita akan membahas jenjang karir NASA, teman-teman silakan disimak ya, agar tidak salah paham lagi ya. Untuk mencapai jenjang karir NASA, Anda dapat ditempuh dengan berbagai cara ya. Ini di sebelah kanan saya ya, di sebelah kanan saya yang kanan ini ada tabelnya, tabel jenjang karir. Ya, teman-teman itu bisa mencapai peringkat di NASA melalui dua cara, yaitu dengan cara peringkat atau dengan cara omset ya. Dengan cara peringkat dan cara omset. Kalau cara omset ya, ini akan sangat luar biasa. Kenapa? Dengan memakai omset, otomatis omset Anda harus menyesuaikan dengan peringkat yang Anda tuju. Nah, ketika Anda mencapai target omset tersebut, maka akan maksimal hasil rabatnya. Apalagi melebihi target, maka akan luar biasa. Ya, cuma untuk peringkat omset ini maksimal hanya untuk mencapai level Emerald Manager. Kalau mau Diamond Director tidak memakai omset tapi memakai peringkat. Ya. Dan peringkat yang tersebut di atas mulai dari awal bisa memakai peringkat. Akan tetapi ada seorang distributor atau mitra NASA yang naik level itu memakai peringkat, akan tapi omsetnya kurang qualified, tapi dia bisa naik peringkat, boleh-boleh saja. Nah, di NASA itu berbagai cara. Ya, ketika Anda naik peringkat itu memakai sistem peringkat dan qualified, omsetnya otomatis gajinya gede. Nah, sekarang akan saya sebutkan langkah-langkahnya. Oke, bagi Anda yang masih distributor baru, mitra NASA baru, maka Anda poinnya akan diakumulasi sampai dengan 4.999. Ketika poin Anda sudah 5.000, maka Anda mencapai peringkat pertama yang dinamakan manajer. Karena manajer itu hasil dari akumulasi omset Anda dari awal mendaftar sampai dengan 5.000 poin. Nah, ini sangat mudah. Karena apa? Memang NASA mempermudah untuk di awal-awal, mitra NASA yang masih baru di awal-awal untuk dimudahkan ya mencapai peringkat. Nah, ketika sudah manajer, mau mencapai silver manager itu tidak akumulasi seperti biasa ya. Jadi total omsetnya dihitung bulanan. Ya. Yang pertama, saat pencapaiannya. Ketika teman-teman mau silver manager itu ada dua cara. Ketika memakai cara peringkat ada ya, maaf ini. Nah, ada dua cara peringkat. Yang pertama, Anda harus membantu mitra Anda ya, meminta Anda dua kaki ini ya, satunya Anda bantu mencapai peringkat silver manager dan satunya Anda bantu menjadi manager. Atau Anda membantu tiga mitra Anda, tiga kaki Anda masing-masing bisa mencapai manager, maka otomatis Anda levelnya silver manager. Atau Anda punya omset 5.000 poin, nah ini yang qualified. Sebagai seorang silver manager, Anda punya omset 5.000 poin, minimal punya dua kaki yang masing-masing kaki ini omsetnya minimal 1.000 poin, 1.000 poin. Ketika dua kaki omsetnya minimal 1.000 poin, 1.000 poin, sisanya nanti di kaki yang lain pokoknya berjumlah semua total 5.000 poin, maka Anda langsung silver manager. Nah, ini contohnya. Ya. Nih yang silver manager. Ketika silver manager, Anda bisa membantu dua kaki Anda. Satunya dibantu menjadi silver manager juga, satunya dibantu menjadi seorang manager. Atau Anda membantu tiga kaki Anda semuanya menjadi manager, maka otomatis Anda menjadi silver manager. Atau kalau omset, nah misalnya Anda punya dua kaki, berarti kaki satunya 1.000, kaki satunya 4.000 atau lebih, tidak apa-apa. Yang penting total omset 5.000. Dan yang penting lagi dua kaki itu minimal 1.000. Yang satunya 1.000, yang satunya 4.000. Yang satunya 1.000 kan sudah memenuhi syarat. Yang satunya 4.000 poin itu melebihi syarat, boleh, malah bagus. Ya, atau mungkin Anda punya 4 kaki ya. Yang satunya 3.000, yang satunya 1.000, yang satunya 600, satunya 400. Total omset ternyata sudah 5.000 poin. Dan syaratnya sudah terpenuhi karena dua kaki itu
minimal 1000 karena dua kakinya ada yang 3000, ada yang 1000. Itu sudah memenuhi syarat ya. Tinggal dipilih ya. Kalau saya menyarankan Anda memakai omset, tetapi tetap nanti Anda harus konsultasi pada upline bagaimana caranya agar ke depan omset Anda stabil, peringkat Anda naik terus, bahkan meningkat omsetnya. Selanjutnya adalah goal manager. Ini yang diidam-idamkan bagi seorang distributor NASA di awal, karena peringkat ini peringkat yang aman level pertama, karena dengan goal manager ini Anda bisa memenuhi syarat untuk ujian stokis, untuk pengajuan stokis dengan syarat 3 bulan berturut-turut peringkatnya goal manager dengan omset minimal 10.000 poin bertahan 3 bulan berturut-turut, maka berhak mengajukan pengajuan stokis. Asalkan jangan bulan keempat, bulan kelima turun omsetnya, itu tidak bisa, harus terus stabil ya, minimal 3 bulan berturut-turut, berarti stabil omsetnya atau bahkan naik terus, nah itu bisa pengajuan. Nah, saat goal manager ini ya, kalau cara peringkat ada 3 cara ya, 3 langkahnya kalau mencapai peringkat dengan cara peringkat. Yang pertama, Anda harus membantu 2 kaki Anda ya. Satunya Anda bantu menjadi goal manager juga, satunya Anda bantu menjadi silver manager, atau Anda membantu 3 kaki Anda menjadi silver manager, atau Anda membantu 6 kaki Anda semuanya menjadi peringkat manager, Anda otomatis menjadi goal manager. Atau kalau pakai omset, maka Anda harus punya omset 10.000 poin dengan minimal 2 kaki ini masing-masing 2.000 poin, 2.000 poin. Misalnya 2 kaki 2000 berarti kan 4.000, sisanya 6.000. Nah, sisanya ditanggung oleh beberapa kaki yang lain. Nah, itu sudah cukup. Atau 2 kaki ini lebih dari 2.000, malah lebih bagus. Nanti yang Anda dapatkan gajinya luar biasa. Ya, ini caranya. Ini bagiannya ya. Nah, ini Anda membantu mitra Anda silver manager sama gold manager ya. Atau Anda membantu mitra Anda 3 kaki Anda menjadi silver manager, atau Anda membantu kaki Anda 6 kaki Anda itu ya, Anda bantu sampai menjadi manager. Nah, atau kalau cara omset, nah seperti ini bisa dipahami teman-teman. Pokoknya omset ini total omsetnya kalau goal manager adalah 10.000, yang mana harus terdapat di 2 kaki itu minimal 2.000 ya. Misalnya kakinya Anda misalnya 10 misalnya. Nah, minimal di 10 kaki Anda itu ada 2 kaki yang omsetnya 2.000. Berarti kan kalau 2.000 kan 4.000. Kurangnya 6.000, berarti 6.000 itu di kaki yang lain. Atau 2.000-nya itu lebih. Misalnya ada 1 kaki 2.000, yang satunya 8.000, apa 10.000. Udah itu goal manager. Atau yang satunya nih, yang satunya 4.000, 3.000, 1.500, 1.000 dan 500. Total omset ternyata 10.000. Dan itu sudah memisahkan karena 2 kakinya sudah melebihi 2.000 poin. Nah, itu Anda bisa goal manager. Nah, ini yang harus Anda kejar di sini, level aman pertama, karena dengan syarat goal manager ini dengan syarat yang qualified Anda dapat ya pengajuan menjadi seorang stokis. Yang selanjutnya adalah pearl manager. Pearl manager itu kalau dengan peringkat, maka Anda harus membantu 2 kaki Anda ya. Satunya ini Anda bantu sampai mencapai peringkat pearl manager, yang satunya ini Anda bantu sampai menjadi gold manager. Atau Anda bantu 3 kaki Anda masing-masing, dia bisa gold manager, maka Anda otomatis pearl manager. Atau Anda membantu 6 kaki Anda, masing-masing 6 kaki itu peringkatnya silver manager, maka otomatis Anda pearl manager. Atau kalau pakai omset yang bagus lagi, Anda harus punya omset 20.000 poin, dan minimal dari beberapa kaki itu 2 kaki Anda itu minimal 5.000 poin. Berarti kalau 2 kaki minimal 5.000 poin kan berarti 10.000 poin kan 2 kaki ini, sisanya di kaki yang lain ya, itu bisa pearl manager. Ini contohnya ya. Pearl manager, gold manager ada yang harus punya 3 gold manager, atau Anda membantu mitra 6 kaki Anda mencapai peringkat silver manager, maka Anda otomatis pearl manager. Atau kalau pakai omset lebih bagus lagi ya, Anda punya ya banyak kaki misalnya. Nah, ini omset Anda harus 20.000 poin ya. Omset grup Anda
10.000 poin, dan minimal harus ada 2 kaki yang masing-masing 5.000 poin minimal. Nah, itu bisa langsung per manager. Contohnya yang saya langsung bahas yang banyak ini. Misalnya Anda punya 4 kaki ya. Satunya 8.000, satunya 5.000 ya, kaki yang selanjutnya 4.000 dan 3.000. Total semuanya 20.000. Nah, memenuhi syarat karena ada 2 kaki yang 5.000 poin lebih. Itu ada yang kakinya 8.000 poin dan satunya 5.000 poin. Itu sudah memenuhi syarat. Oke. Kecepatan ya. Ya, sambil dilihat teman-teman di paket pendaftarannya ya. Karena ini teman-teman harus paham. Kalau teman-teman itu bisa mencapai peringkat tertentu ya, itu bisa menjadi dasar perhitungan rapat atau persentase rapatnya lebih baik, lebih bagus, karena misalnya Anda peringkatnya naik, omsetnya naik dan seimbang sesuai marketing plan, maka rabatnya juga gede. Nah, makanya harus tahu cara pencapaian peringkat di NASA ya. Jangan sampai Anda pokoknya closing, entah produk atau members banyak-banyak, omsetnya besar tapi Anda tidak tahu sistemnya. Nah, maka itu hanya bekerja keras saja, tidak bekerja cerdas. Nah, ini dimaksudkan kalau seperti itu Anda tidak mau mengetahui marketing plan, maka ke depan tidak akan maksimal rapat yang dihasilkan. Ya. Itu yang catatan dari saya ya. Kemudian level Emerald Manager. Ya. Emerald Manager ini Anda bisa bantu 3 kaki Anda itu mempunyai peringkat Pearl Manager, maka Anda Emerald Manager. Atau Anda bantu 4 kaki Anda itu mencapai peringkat Gold Manager. Atau pakai omset, nah minimal Anda punya 3 kaki yang masing-masing kaki beromset 10.000 poin ya. Otomatis kalau 10.000 poin kan 3 kaki kan otomatis kan stokis ya, karena pakai Gold Manager kan, ya kan. Jadi paling tidak kalau Anda punya 3 stokis dengan omset 10.000 masing-masing 10.000 ya otomatis Emerald Manager. Nah, ini pencapaian peringkat yang pakai omset mentoknya sampai di Emerald Manager. Kalau mau ke Diamond harus pakai murni peringkat. Ini contohnya. Nah, Anda harus membina mitra Anda, mensukseskan mitra Anda. 3 kaki Anda itu mencapai peringkat Pro Manager, maka Anda Emerald Manager. Atau Anda mensukseskan 4 kaki Anda menjadi Gold Manager ya, maka Anda bisa mencapai Emerald Manager. Atau 3 kaki Anda itu beromset 10.000 poin, maka Anda langsung Emerald Manager. Diamond Director. Nah, ini Diamond Director adalah level aman kedua setelah Gold Manager. Kenapa? Karena kalau Gold Manager kan Anda bisa syarat ke stokis. Tapi kalau Diamond Director itu Anda berkesempatan untuk mendapatkan royalti tahunan. Ya kan? Dengan syarat apa? Diamond Director ini Anda bisa membantu 3 kaki Anda itu ya, 3 kaki Anda itu mencapai peringkat Emerald Manager, atau Anda membantu 4 kaki Anda mencapai peringkat Pearl Manager, atau membantu 5 kaki Anda menjadi Gold Manager. Ya, paling tidak berarti kalau Gold Manager otomatis nanti bisa berpulang untuk menjadi stokis ya. Berarti dengan asumsi kalau Anda punya Gold Manager 5 kaki Gold Manager, otomatis punya 5 stokis, otomatis Anda levelnya Diamond Director. Ya, Mas, kenapa sih harus membantu kakinya, membantu mitranya agar juga naik peringkat? Lah, itulah uniknya di NASA. Ya, di NASA itu kita sukses berjamaah. Kalau Anda mensukseskan mitranya, otomatis Anda juga sukses. Ya, itu yang harus kita, pola pikirnya harus dirubah mulai sekarang. Jangan hanya memikirkan Anda sendiri, tapi pikirkanlah mitra-mitra Anda, downline Anda yang sudah mempunyai mempercayakan kepada Anda agar mereka dibimbing ke sukses di NASA. Maka otomatis bantulah mereka. Ya, bantulah mitra-mitra Anda untuk mencapai peringkat setinggi-tingginya. Kenapa? Ketika mereka sukses, Anda juga ikut sukses. Ya, makanya dinamakan sukses berjamaah, sama-sama sukses, sama-sama menguntungkan. Ya, Anda dibantu, Anda dibantu upline, Anda untung, Anda naik peringkat, upline juga untung, sama-sama untung, tidak ada yang dirugikan.
Cuma bedanya kalau di NASA itu ya, si downline bisa loh nyaplet upline asalkan benar-benar sistemnya dia benar, kemudian omsetnya meningkat dan sesuai marketing plan dan email dan sebagainya, menyalip jaringan keseimbangan kakinya upline, dia bisa nyalip peringkatnya plus gajinya upline bisa disalip oleh downline, dan itu banyak terjadi di NASA. Hebatnya itu, makanya saya suka NASA itu, enak ya. Nah ini tabel anunya ya, bulat-bulatnya ini diamond. Nah ini seperti ini. Oke, next ya. Executive Diamond Director ya, Executive Diamond Director. Nah ini Executive Diamond Director. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung aja di kolom inbox ya, di kolom komentar. Teman-teman bisa bertanya langsung ketika mungkin saya menjelaskan ada yang kurang paham, teman-teman bisa bertanya ya. Bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi ya. Biar enak, langsung mumpung ini live, teman-teman bisa bertanya, nanti kita jawab. Jadi biar teman-teman lebih paham dan tidak ada dusta di antara kita. Kayak ya, kayak lagu ya. Oke. Sekarang ke Executive Diamond Director. Anda harus membantu mitra Anda, tiga kaki mitra Anda ini harus mencapai peringkat Diamond Director, baru Anda bisa mencapai Executive Diamond Director. Atau Anda membantu 4 kaki Anda itu mempunyai peringkat Emerald Manager, atau membantu 5 kaki Anda itu peringkatnya Pearl Manager, atau membantu 6 kaki Anda masing-masing berperingkat Gold Manager. Gold Manager itu syaratnya untuk stokis. Berarti asumsinya kalau ingin Executive Diamond Director, Anda mencapai peringkat Executive Diamond Director, Anda harus membantu 6 kaki Anda itu mencapai Gold Manager, dan otomatis Gold Manager nanti Anda bantu mencapai peringkat, Anda bantu mencapai stokis. Maka Anda punya 6 stokis dan Anda menjadi Executive Diamond Director. 6 kaki ya yang berbeda, bukan 1 kaki, 2 kaki ya, 6 kaki yang berbeda. Nah ini tabelnya ya, sesuai kan ya ini ya. Nah, saya kira paham ya teman-teman, nanti bisa ditonton ulang lagi. Ini bulat-bulatnya ya, yang penting paham ya. Intinya gitu, kita berlomba-lomba mensukseskan mitranya masing-masing, maka Anda juga sukses. Dengan cara apa Mas? Ya dengan cara pembinaan lah ya. Dibina mitranya, diajarin mitranya bagaimana cara jualan yang laris ya, bagaimana bisa cara closing yang luar biasa baik offline maupun online, bagaimana bisa closing mitra, bagaimana dia banyak jaringan, memperbesar jaringan, mengembangkan jaringan. Maka kalau dia sukses, maka Anda kecipratan istilahnya. Nah, Anda itu ketularan suksesnya juga, sama-sama menular ya. Penyakit menular yang enak itu adalah sukses di NASA. Mitra Anda sukses, Anda pun juga sukses. Oh, kan sip kan ya? Sama-sama sukses ya. Selanjutnya, Double Diamond Director. Dengan syarat Anda membantu 3 kaki Anda masing-masing berperingkat Executive Diamond Director. Wah kan, enak kan? Mau mencapai Double Diamond Director aja, harus membantu mitranya juga menjadi Executive Diamond Director. Kan enaknya di situ. Sukses berjamaah kembali lagi ya. Atau Anda membantu 4 kaki Anda masing-masing itu berperingkat Diamond Director, atau membantu 5 kaki Anda masing-masing berperingkat Emerald Manager, atau membantu 6 kaki Anda masing-masing berperingkat Pearl Manager. Nah, tinggal pilih aja mana yang enak ya. Ini tabelnya. Nah, saya kira paham lah ya teman-teman ya. Intinya membantu mitranya. Kalau ingin sukses, bantulah mitranya ya, bantulah mereka mencapai peringkat tertentu, maka nanti Anda juga mencapai peringkat tertentu juga. Oke, lanjut. Yang terakhir ya, karir puncak di NASA ya, menjadi seorang Crown Diamond Director. Ini cita-cita semuanya, karena Crown Diamond Director qualified minimal 50 juta minimal. Standarnya 50 sampai 100. Rabatnya seorang Crown Diamond Director. Mau apa mau? Mau ya. Enak loh. Kalau
Anda Crown Diamond Director kan minimal 50 sampai 100 juta. Anda bisa bayangkan dengan uang segitu Anda bisa menabung lebih banyak, bersedekah lebih banyak, bantu orang tua bisa lebih ya, bantu fakir miskin, anak yatim. Anda bisa beli ini beli itu, bisa membiayai sekolah anak Anda sampai perguruan tinggi, minta jadi apa Anda bisa turutin ya, bisa investasi beli tanah, rumah ya, atau sawah, investasi mungkin logam mulia, investasi ruko, atau menanam saham, atau menjadi seorang investor bisnis waralaba minimarket ya, contohnya kayak menanam saham lah ya, beli saham, luar biasa. Atau bahkan juga kalau sekiranya marketingnya Anda bisa malah bersedekah brutal, sedekah banyak, sedekah rutin, sedekah Jumat, sedekah subuh ya, melaksanakan zakat, infak, banyak keuntungan kalau teman-teman bisa mencapai Crown Diamond Director Qualified. Ini luar biasa ya. Nah ini bulat-bulatnya ya. Ini saya kira nggak terlalu rumit ya. Yang penting Anda esensinya harus tahu gini. Anda harus bantu mitra. Berapa kaki yang Anda bantu ya? Berapa kaki yang Anda bantu? Kalau ingin mencapai peringkat ini apa syaratnya? Nah, itu makanya harus dilihat dan ini juga harus sering-sering dipelajari. Oke, mungkin Anda paham secara kontekstual, secara materi, secara teori paham. Akan tetapi prakteknya ini nggak semudah itu. Karena harus ada strategi khusus bagaimana Anda mencapai peringkat tertentu. Itu strategi khusus. Dan itu yang dipunya upline. Makanya belajar ke upline ya. Bagaimana cara mencapai goal manager ya, yang qualified, bagaimana akan nantinya Anda bisa mengajukan menjadi seorang stokis ya, atau bagaimana Anda menjadi seorang diamond, crown diamond. Nah, ini kalau saya teori mungkin Anda paham, kan bisa dibaca, atau Anda bisa menonton di YouTube, itu ada cara-caranya, bahkan sampai perhitungan rapatnya. Akan tapi kalau mencapai peringkat itu harus ada cara atau strategi khusus, nggak hanya yang penting tahu teorinya, nggak bisa, ada caranya, cara yang mungkin yang aman, yang nyaman, yang baik, yang benar, agar nantinya kedepannya bisa berkembang. Itu ada caranya, nggak syukur-syukur lah ya, syukur-syukur jualan, syukur-syukur membangun jaringan, tidak. Jadi jualan selaris-larisnya, kemudian rekrut mitra NASA sebanyak-banyaknya, kemudian konsultasi pada upline sesering mungkin konsultasi pada upline. Sering bertanya, jangan hanya Anda cuma beli produk aja di stokis tapi nggak pernah konsultasi. Ini harus konsultasi ya. Jadi ini. Oke, saya lanjut karena masih banyak materinya ini ya. Nah, ini yang terjadi teman-teman, ini yang saya ingatkan kembali lagi. Yang unik terutama. Karena di NASA itu ada namanya peringkat, dan peringkat itu ya menentukan persentase rabat Anda. Semakin peringkat Anda tinggi, persentase rabat yang didapat lebih besar. Apalagi kalau Anda mencapai puncak menjadi seorang Crown Diamond Director, otomatis nanti mendapatkan semua persentase yang ada ya. Dari tadi yang saya sebutkan tadi ya, mulai dari rapat pengembangan, kepemimpinan, karir, kemudian royalti, breakaway ya, dan sebagainya. Itu semakin Anda naik peringkat sampai puncaknya, maka Anda dapat rabat semuanya. Akan tapi ini yang unik lagi, peringkat tidak selalu menjadi acuan bahwa Anda mendapatkan rabat besar, tidak, karena harus seimbang. Ketika peringkat Anda tinggi dan diimbangi dengan faktor yang lain, maka Anda akan besar. Nah, ini makanya penghasilan NASA itu besar kecilnya dipengaruhi apa saja. Yang pertama, tutup poin, tupo. Ya, kalau Anda nggak tutup poin, ya otomatis nggak dapat rabat. Ya, karena syarat untuk mendapatkan rabat ya tutup poin. Jadi jangan alergi dulu teman-teman ya. Kemarin sudah dijelaskan, sering dijelaskan bahwa tutup poin itu nggak seperti itu ya. Tutup poin itu sebenarnya kebutuhan ya. Karena dengan tutup poin itu teman-teman bisa mendapatkan rabat. Tutup poin bisa Anda dapatkan dengan cara memakai produknya, dipakai produknya sendiri, atau dijual kembali biar dapat laba. Nah, itu bisa. Dan saya sarankan ketika teman-teman
ingin tupo, maksimalkan tuponya, jangan minimal. Walaupun di syarat teori 100 poin ini. Nah, tapi saya sarankan adalah 200 poin itu minimal. Kenapa? Dengan 200 poin itu paling enggak teman-teman mendapatkan laba ecer yang lumayan lah, paling enggak antara 500.000 lah ya. Itu minimal loh ya. Nah, nanti labanya juga maksimal. Apalagi teman-teman itu bisa laris manis tiap bulan, bisa mendapatkan apa namanya? Bisa mendapatkan poin yang luar biasa. Misalnya teman-teman bisa mencapai 500 poin ya, 1000 bahkan 1000 poin. Nah, itu luar biasa itu. Maka nanti akan besar banget ya penghasilannya. Kemudian omset. Nah, omset itu ya poinnya teman-teman. Berapa poin yang dihasilkan grupnya teman-teman itu berapa? Apa 5.000 poin, apa 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, bahkan sampai 1 juta poin lebih. Nah, itu akan mempengaruhi penghasilan Anda. Kemudian peringkat jenjang karir. Nah, tutup poin pasti, dengan tutup poin dapat rabat. Omset pasti, ketika omset besar maka rabatnya juga besar. Peringkat atau jenjang karir. Nah, ini juga semakin tinggi jenjang karir Anda, persentase pembagian rabat semakin besar ya. Jadi omset dan peringkat saling berkesinambungan. Omset besar, peringkatnya tinggi ya, maka otomatis rabatnya juga besar. Kemudian keseimbangan omset jaringan. Nah, ini penting juga. Omsetnya besar tapi ditopang oleh sedikit kaki atau tidak seimbang istilahnya, atau dinamakan ada yang namanya istilah kaki gajah. Dia hanya bertumbuh pada satu kaki ya, otomatis ya kerabatnya kecil dong ya. Nah, nanti ini kita jelaskan di KD intensif lebih lengkap lagi nanti. Karena yang kalau Anda bisa di KD intensif itu yang menjelaskan berbagai mentor ya. Kemudian BV nasional dan menjadi stokis. Nah, BV nasional ini BV seluruh Indonesia. Semakin besar BV nasional di NASA, maka semakin banyak persentase yang Anda dapat, rabat yang Anda dapat. Nah, sharing profit itu lebih besar. Ya, BV nasional itu keuntungan ya. Perhitungan keuntungan secara nasional tiap bulan itu berapa. Nah, itulah nanti akan dibagi ke seluruh mitra NASA dimanapun Anda berada. Dan penghasilan NASA juga ditentukan besar kecilnya oleh Anda ketika menjadi seorang stokis. Nah, karena jadi stokis itu ada keuntungan tersendiri, dapat laba juga dapat rabat. Maka teman-teman itu ketika mencapai stokis dan peringkatnya tinggi, maka menjadi dua keuntungan, yaitu laba ecer distributor dan rabat distributor, serta laba ecer stokis dan rabat stokis. Nah, poin-poin inilah yang menentukan besar kecilnya penghasilan Anda. Nah, jadi benar-benar sangat adil. Kadang ada juga yang upline kan pasti duluan ya ketimbang downline-nya daftar ya kan. Upline duluan. Akan tapi upline dari poin sekian ini ada yang tidak, ada yang meleset, misalnya omset peringkatnya kecil atau tidak ada gitu, keseimbangan omsetnya jaringan nggak seimbang misalnya ada dia cuma dari 10 kaki yang jalan cuma 2 kaki misalnya. Ya, ternyata yang 2 kaki ini salah satunya itu punya 10 kaki tapi jalan semua. Nah, otomatis gajinya berbeda si upline dan downline tersebut. Nah, atau juga upline dan downline itu sama-sama menjadi stokis. Ternyata si upline stokisnya biasa-biasa aja. Yang si downline jadi stokis laris manis, rame banget, pelaporan poinnya gede dan maka nanti penghasilannya didapat juga berbeda. Itu asiknya di NASA gitu. Banyak celah, banyak cara Anda mendapatkan penghasilan besar melebihi upline Anda. Jadi benar-benar adil. Makanya di NASA itu yang dibayar itu orang distributor yang mau bekerja keras, mau bekerja cerdas dan tuntas. Makanya this is your business. Ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis upline Anda, bukan bisnis leader Anda. Ini bisnis Anda sendiri. Yang Anda pikirkan itu adalah mitra Anda. Jangan memikirkan upline ya. Upline tidak usah dipikir. Kenapa? Tugasnya upline itu memikirkan Anda. Maka tugas Anda selanjutnya adalah memikirkan mitra Anda. Upline tidak usah dipikir ya, karena upline itu pasti memikirkan Anda. Yang perlu Anda pikirkan adalah downline Anda. Karena apa? Anda sudah berjanji, Anda sudah punya ikatan pada mitra Anda atau downline Anda. Maksudnya dia mempercayakan
kepada Anda untuk sukses di NASA. Itu yang Anda pikirkan. Makanya kenapa ada slogan sukses berjamaah. Yes, Anda harus sukses, mensukseskan mitra Anda, maka Anda juga sukses. Sama-sama sukses. Sangat sadu kalau kita sama-sama sukses, ya kan? Timbang sukses sendirian. Waduh, udah enak banget. Makanya titik poinnya di NASA seperti itu. Jangan harap Anda sukses, tapi mitra Anda nggak sukses. Ya. Banyak caranya. Cara sukses ya, yang pertama ya pola pikir mindset ya, terutama cara berbisnis itu. Bisnis NASA berbeda dengan bisnis konvensional ya. Kemudian juga keilmuan harus paham ilmunya, harus banyak ilmunya di NASA. Harus mengetahui juga ya, harus belajar baik tentang produk, knowledge maupun tentang ilmu tentang jaringan, ya kan? Ilmu tentang merekrut, ilmu tentang pembinaan dan sebagainya. Banyak harus Anda belajar. Kalau Anda nggak belajar, ya mana bisa sukses? Cara belajarnya bagaimana? Ya pelajari buku paket pendaftarannya, pelajari di media online kayak YouTube, Google, Facebook dan sebagainya. Kemudian konsultasi pada upline dan leader Anda. Yang paling enak lagi kalau belajar itu ya ikut pertemuan, home sharing, NDO, KDI dan sebagainya. Nah, kalau ingin lebih detail lagi ya di KDI intensif teman-teman ya. Walaupun nanti minggu depan ada KDI online ya, tapi memang pembelajaran online ini berbeda dengan offline ya, karena online kita jauh ya. Walaupun mungkin Anda excited dengan mentornya, tapi jiwanya berbeda. Kalau offline itu Anda dapat ruhnya, Anda dapat semangatnya, Anda dapat suasananya berbeda. Suasana yang ketika Anda bertatap muka dengan mentor, bertatap muka dengan para distributor yang lain, semua pada semangat, termotivasi dan sebagainya, itu auranya berbeda semangatnya ya. Walaupun secara online ini Anda dapat materinya, tapi ruhnya yang kurang ya. Walaupun saya tahu Anda mungkin di sana senyum-senyum sendiri ya, karena senang lihat mentornya. Atau Anda lagi ngapain ya, seperti itulah ya. Jadi itu ya. Oke, saya lanjut. Nah, disinilah letak titik poinnya tentang potensi produk NASA. NASA itu produknya banyak. Yang kemarin kan sudah disampaikan oleh Mbak Lutfi ya tentang produk NASA ya. Ada produk kita itu mencakup produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kosmetik, dan kecantikan, bodycare, rumah tangga, home care, bahkan inovasi teknologi. Ada semuanya. Potensinya di situ. Produk kita itu unik, produk kita itu berkualitas, produk kita itu luar biasa, amazing. Potensinya ada di harganya, di selisih harganya. Harga apa? Harga konsumen dengan harga distributor. Itu dinamakan laba ecer. Dan laba ecer tiap produk berbeda-beda. Kemarin sudah disinggung, sudah disampaikan Mbak Lutfi bagaimana cara mendapatkan laba besar, apalagi terutama bagi mitra baru yang belum begitu paham dengan NASA. Kemarin disarankan oleh Mbak Lutfi harus memakai 3 produk ya, produk spesial, pilihan dan katalog. Silakan dicari itu, silakan dipraktekkan ya. Kemudian potensi produknya itu juga dari nilai poin dan BV, nilai PV dan BV. Karena apa? PV dan BV ini nanti mempengaruhi bonus Anda. Potensinya di situ. Jadi ada 2 potensi. Potensi yang pertama tentang laba ecer yang Anda dapatkan sesuai dengan penjualan Anda masing-masing. Berapa banyak produk yang Anda jual tiap bulannya, ya, itu akan menjadi sebuah potensi yaitu laba ecer. Dan yang kedua, berapa banyak poin yang Anda kumpulkan baik secara pribadi maupun grup. Ketika Anda poinnya besar, misalnya Anda pribadi bisa 500 sampai 1000 poin. Ternyata Anda punya jaringan banyak, diduplikasi sama jaringannya juga mantep, bisa menjual laris sehingga dia bisa mencapai poin 500 poin, 1000 poin. Maka otomatis nanti poin pribadi dan grup yang Anda kumpulkan setiap bulan akan semakin besar. Semakin besar poin, maka perhitungan BV-nya juga semakin besar, otomatis mempengaruhi rapat yang Anda dapatkan. Nah, sudah mulai ya, paham ya, mulai ya gambarannya ya. Nah, di sini laba ecernya 20 sampai dengan 100%, yaitu
sekarang 90% ya. Kalau dulu memang ada yang 100% ya. Sekarang level HR 20% sampai dengan 100%. Ini kita bisa dapat selisih harganya dari konsumen karena distributor, itu laba HR-nya di situ. Teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa yang pilih sesuai dengan yang diarahkan Mbak Lutfi kemarin tentang produk spesial, produk pilihan dan katalog. Bisa itu ya. Kalau sudah paham, sudah mahir ya bisa jual semuanya ya lah. Ya. Tapi kalau yang masih baru-baru, pilih-pilih dulu. Agar apa? Agar Anda maksimal dalam belajarnya, Anda juga maksimal dalam target penjualannya. Ya. Jadi Anda harus punya target. Jadi gini, Anda bisnis di bisnis saya itu jangan hanya ya sekedar bisnis, tapi harus punya target, punya goal-goalnya. Misalnya, oh saya ingin berbisnis itu, Pak, saya pengen dapat penghasilan tambahan minimal 1 juta lah ya sebulan ya, untuk bantu suami lah, bantu uang dapur lah. 1 juta dapat dari mana ya? Caranya banyak lah ya. Bisa dari penjualan produk yang kemarin di jaringan Mbak Lutfi, dari produk ini. Nah. Kemudian jual produk sebanyak-banyaknya setiap hari dan bangunlah relasi atau bangun jaringan. Ketika teman-teman fokus mindsetnya itu jual sehari-harinya tiap hari, kemudian tiap bulan juga ketemu hasilnya, dan juga bangunlah relasi di mana-mana, bangunlah jaringan. Karena nanti disitulah teman-teman akan mendapatkan sebuah pencapaian sukses karir di NASA. Nah, ini jika ingin mendapatkan rapat yang maksimal, maka raihlah jenjang yang tertinggi di NASA. Nah, ini yang saya terangkan tadi. Kalau Anda masih level distributor, maka Anda hanya mendapatkan rapat pengembangan saja. Kalau Anda sudah level manager, maka Anda mendapatkan rapat pengembangan dan rapat karir. Nah, ini bisa dicek di buku kit B-nya ya, yang warna biru itu ya. Kalau Anda levelnya silver manager, maka Anda dapat 3 rapat, yaitu pengembangan, karir, dan kepemimpinan. Jika Anda goal manager, maka Anda berpulang mendapatkan rapat pengembangan, karir, kepemimpinan, dan breakaway. Kalau Anda levelnya pearl manager, sama dengan goal manager. Jadi goal manager sampai dengan emerald manager itu sama, berkesempatan untuk mendapatkan rapat pengembangan, karir, kepemimpinan, dan breakaway. Jadi goal manager, pearl manager, dan emerald manager sama. Nah, bedanya di diamond director. Ketika level teman-teman itu diamond director, eksekutif diamond director, double diamond director, dan crown diamond director, maka teman-teman mendapatkan rapat semuanya. Rapat pengembangan, rapat karir, rapat kepemimpinan, rapat breakaway, rapat kualifikasi, dan rapat royalti tahunan. Potensinya di situ. Oh, maaf, saya bilang potensi ya. Karena ada juga yang levelnya tinggi tapi tidak berpotensi mendapatkan rapat. Karena apa? Jaringannya tidak seimbang. Yang berhasil hanya 1 kaki misalnya. 1 kaki ini berkembang, maka otomatis peluang untuk mendapatkan rapat itu nggak terlalu besar seperti mitranya. Nah, itu enaknya di NASA ya. Tidak semata-mata seorang upline itu penghasilannya gede, tidak. Justru banyak yang downline itu penghasilan gede. Akan tapi memang kalau sudah jadi upline, bahkan leader, bahkan levelnya diamond direct ke atas dan sebagainya, otomatis peluangnya banyak ya. Jadi this is your choice ya, tergantung pilihan Anda. Anda mau pilih yang mana? Mau ngapain, mau pilih yang mana? Anda mau pilih yang biasa-biasa saja atau menjadi seorang yang luar biasa? Makanya perbanyak konsultasi dan tanya-tanya ke upline ya. Jangan sampai tidak loh ya, belajar pokoknya. Next, yes, sudah berakhir. Selamat menjalankan bisnis ya, sukses untuk Anda. Go crown dan mendapat qualified. Ini memang saya persingkat perjelas ya. Kalau ingin lebih jelasnya nanti di KDI intensif ya, teman-teman yang sudah ikut KDI intensif luar biasa, sudah paham di sana ya. Gini, mungkin sebelum saya tutup saya kasih waktu 5 menit mungkin ya, atau 10 menit lah ya. Sambil saya ngomong ini, saya kasih waktu 10 menit, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, mungkin ada yang ditanyakan sambil saya kasih prolog lagi. Gini, di NASA itu teman-teman ya, ini yang saya alami, Bang. Banyak cara teman-teman untuk mendapatkan penghasilan ya. Tidak hanya sekedar jualan saja, karena kalau jualan saja ya mungkin hasilnya segitu-gitu aja ya, mungkin ya bisa naik bisa turun ya kan, karena yang namanya jualan itu kadang laris kadang sepi, itu wajar, jadi nggak usah ngeluh ya. Ini saya garis bawahi, nggak usah ngeluh ketika teman-teman itu laris atau sepi jualannya, karena memang jualan itu ya ritmenya seperti itu, kadang teman-teman laris kadang itu sepi, ya itu wajar. Jadi titik poinnya di situ ya. Sambil teman-teman
Yang mau bertanya di kolom komentar ya, sambil saya prolog ini. Teman bisa bertanya. Saya kasih waktu 10 menit sambil saya ngomong ya. Jadi nggak usah galau, nggak usah baper, nggak usah kayak orang yang merana di dunia loh. Kalau sepi nggak usah. Karena memang ritmenya orang jualan ya kadang laris, kadang sepi. Ya. Maka ketika laris itu gunakan momentum. Itu ada momentumnya. Ini saya kasih tipsnya seperti ini. Saya ingatkan kembali lagi ya. Di bisnis NASA itu bukan bisnis konvensional, tapi bisnis jaringan. Jadi ini tergantung jaringan. Ketika jaringan Anda sedikit, ya peluangnya juga sedikit mendapat penghasilan gede. Tapi kalau jaringan Anda banyak dan berkembang, potensi mendapatkan penghasilan semakin besar. Titik poinnya pertama seperti itu. Yang kedua, ya, bisnis NASA ini seperti ini. Ini bisnis real, bisnis bukan tipu-tipu. Ini ada produknya, dan yang didapat itu dari omset. Omset apa ya? Omset penjualan. Nah, maka punyalah mindset Anda harus tiap hari dan tiap bulan itu harus laris jualannya, laris manis. Nah, dan tidak hanya sendiri, tapi harus punya mitra jaringan atau pasukan penjualan. Kalau Anda sendiri ya otomatis jualannya hanya itu saja. Tapi kalau Anda punya pasukan penjualan, punya mitra, berkembang di mana-mana, otomatis yang membantu Anda untuk jualan produk NASA banyak. Atau kalau lebih keren ini, kalau zaman now itu adalah pasukan reseller. Ya, kan itu banyak tuh ya. Kalau di di online itu kalau open reseller, penjualan daster, misalnya, open reseller baju, open reseller apapun itulah ya. Di NASA sama, cuma bedanya kalau di NASA itu enaknya Anda dapat labanya, tapi Anda dapat gajinya, itu loh enak. Dua keuntungan. Apalagi kalau Anda menjadi seorang stokis ya 4 keuntungan lah ya. Beda-beda. Nah, penghasilan stokis sama penghasilan seorang distributor, 2 keuntungannya ya. Jadi itu titik poinnya yang kedua. Kemudian gini teman-teman, titik poin ketiga gini. Ini bisnis jangka panjang, bukan bisnis jangka pendek, bukan bisnis instan. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, ini mindset, kembali lagi mindset. Kadang orang pengen bisnis tapi pengen cepat hasil, pengen cepat sukses. Nah, itu susah ya, susah teman-teman, karena ini bisnis ya, bisnis jangka panjang, bukan hanya bisnis jualan semata. Kalau Anda jualan yang penting laku ya dapat laba ya hari itu juga. Jadi pertanyaannya sampai kapan Anda jualan larisnya, ya kan? Pasti ada kalanya sepi. Nah, kalau sering sepi kan lama-lama galau, Anda pasti galau. Makanya gini, ketika momentum Anda itu rame, laris, banyak pelanggan, banyak konsumen, itu sebenarnya peluang yang dinamakan daftar nama. Nanti akan diterangkan di KDI online ya. Peluangnya seperti ini teman-teman. Ketika punya pelanggan banyak, ini jangan dianggurin pelanggan itu. Ketika dia itu cocok dengan produk NASA dan repeat order kedua kalinya, maka tawarkan menjadi menjadi distributor, tawarkan menjadi member. Kenapa? Agar dengan harapan dia bisa dapat harga yang murah kan, dapat diskon kan, jadi member kan. Kemudian Anda bisa membantu orang tersebut, misalnya dalam kondisi ekonominya kurang, maka Anda bisa bantu dia. Ketika jadi seorang distributor NASA, Anda latih untuk bisa jualan dan dapat penghasilan tambahan. Atau Anda juga bisa membantu orang lain itu ketika ketika dia itu punya keluhan sakit macam-macam, terus sembuh di NASA, maka sarankan jadi member saja, biar lebih murah, dapat diskon ketika belanja untuk dikonsumsi pribadi. Jadi banyak cara ya. Jadi teman-teman pelajari product knowledge itu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Kemudian belajar sistemnya, belajar marketing plan-nya, belajar cara penjualannya ya, produknya baik offline maupun online. Kemudian pelajari bagaimana cara mengembangkan jaringan, memperbanyak reseller, memperbanyak pasukan penjualan, whatever lah apa namanya, yang jelas jaringan.
Semakin jaringan Anda banyak, besar, tersebar di mana-mana, peluang Anda, potensi Anda untuk mendapatkan gaji di NASA semakin banyak. Ya. Kemudian saya akan kembali lagi, titik beratnya adalah belajarlah. Pokoknya belajarlah. Poin utama belajar. Kalau Anda mager, malas gerak, malas belajar, mager, malas belajar. Kalau mager, malas gerak, mager, malas gerak, mager, malas belajar ya. Nah, itu susah nanti susahnya di NASA. Maka belajarlah sebanyak mungkin lewat upline ya, lewat buku-buku, lewat media sosial, media online, belajar di situ, dan seringlah konsultasi pada upline, juga ikut pertemuan lah ya. Rutin home sharing, ikut home sharing ya, ikut NDO, bahkan ikut KDI ya. Bahkan tidak hanya Anda sendiri, ketika Anda sudah ikut, maka lain kali ajaklah mitra Anda. Kenapa? Biar sama-sama pinter, Anda terbeban, mengurangi beban lah ya. Kalau Anda bina sendiri kan Anda payah nanti kalau jaringan Anda besar. Tapi kalau Anda membinanya dengan cara mengajak mereka ke pertemuan, mengajak mereka ke pendidikan, Anda akan mengurangi beban Anda untuk membina mereka. Kenapa? Ada upline yang membantu Anda untuk membina mereka di pertemuan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan ini. Ini ada pertanyaan ya. Oke, saya batasi ya. Pertanyaan ini saya kasih 10 menit lagi. Ini pertanyaan pertama yang silakan yang mau bertanya silakan ya. Kebetulan ini masih jam 20.50, ada waktu 10 menit. Kita bahkan jam 9 ya kan. Ini 10 menit ini akan saya menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan dari siapa ini ya? Dari Mbak Fatima, ini yang dari Tanggulangin Sidoarjo nih. Pak, bagaimana trik atau caranya untuk membantu mitra kita biar bisa closing member? Padahal sudah saya kasih tahu caranya. Karena kebanyakan mitra saya itu sukar closing member, Pak. Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya, oke. Ini teman-teman. Sebenarnya ini terkait dengan branding Anda sebenarnya. Ini gini, jadi gini ya. Ini tata-tataan dulu slide-nya biar enak teman-teman ya. Bentar. Nah, biar enak dipandang. Oke. Jadi gini teman-teman. Jadi gini. Kalau soal pengen closing mitra itu pasti ada ilmunya ya. Baik teman-teman itu closing produk maupun closing mitra itu ada ilmunya, tidak syukur-syukur. Makanya ketika ingin closing produk sebanyak-banyaknya, yang pertama Anda harus produk knowledge-nya harus luas, harus tahu produk NASA itu apa, manfaatnya bagaimana, cara pakai bagaimana, dosisnya bagaimana. Nanti ketika untuk ketika untuk penyakit tertentu atau kondisi orang tertentu bagaimana dan sebagainya, itu harus Anda pahami. Kemudian bagaimana cara teknik menjualnya, baik secara offline maupun online, itu harus Anda pahami. Nah, kemudian ketika proses seperti itu, bangunlah branding ya. Branding apa ya? Branding Anda yang kita namakan personal branding ya. Personal branding yang kemarin sempat saya singgung di live kita ya. Anda harus punya personal branding. Personal branding apa ya? Personal branding sebagai seorang pebisnis NASA. Karena kan orang kan gini, Anda menawarkan potensi, menawarkan bisnis, orang kan juga mikir Anda itu siapa, ya kan? Kembali lagi yang kemarin Mbak Lutfi bilang, Anda itu selebriti, artis apa bukan, ya kan? Anda itu selebgram apa bukan, YouTuber apa bukan? Karena zaman sekarang ini orang itu lihat siapa kamu siapa, kok kamu mau nawarin aku ini, emangnya kamu siapa? Nah, ketika brandingnya misalnya dia itu seorang artis, itu akan lebih mudah. Kenapa? Oh iya, artis itu kan sudah sukses, artis itu sudah pakai, artis itu sudah kinclong dan sebagainya. Itu branding. Bagaimana dengan bisnis NASA? Ya branding Anda, caranya ya. Brandinglah Anda itu sehari-hari ya tentang NASA. Jadi postingan Anda misalnya secara online ya posting dibagi ya, nggak harus jualan terus. Posting sehari itu berapa kali posting produk, sehari itu berapa kali Anda posting tentang aktivitas sehari-hari, sehari itu berapa posting kegiatan Anda sehari-hari, atau posting tentang kegiatan Anda di NASA. Nah, ini terus Anda lakukan terus-menerus, tiap hari, tiap bulan, ini harus Anda lakukan. Agar apa? Orang lain yang
kenal dengan Anda atau tidak kenal dengan Anda, yang mungkin melihat di beranda Facebook Anda atau seliweran mungkin secara online dulu ya kita bahas ya. Mereka akan tahu, oh ini Mbak anu ya, yang NASA. Dan itu juga Anda harus kayak mungkin branding Anda harus upload tiap hari, namanya transferan, COD-an ya. Kemudian closingan ya. Nanti kan lama-lama orang akan kepo loh, Mbak ini kok enak ya, kok tiap hari dapat closingan, tiap hari dapat duit, tiap hari dapat transferan, tiap hari COD-an. Ya. Itu bagaimana caranya? Nah, pasti orang akan kepo, lama-lama dia ya kepo produknya, ya kepo bisnisnya. Nah, itu yang perlu Anda pahami teman-temannya, dan itu butuh pengalaman. Makanya tidak hanya sekedar kita memberikan cara, tidak hanya sekedar kita memberikan contoh, tapi si mitra ini juga harus praktek ya. Jadi gini Mbak, harus praktek juga. Misalnya praktek apa? Yang paling utama praktek menginformasikan produk ya, produk. Karena Anda kan bisnis kita kan produk. Jadi produk kita ya apa, manfaatnya gimana. Nah, itu harus dipromosikan, dan jangan berhenti hanya ketika mungkin 5 orang menolak, berhenti kalau Anda bisa ya. Ini harus banyak orang. Jangan takut ditolak, karena dengan ditolak itu Anda menambah mental Anda, menguatkan mental Anda. Anda bisa mengevaluasi, oh kenapa saya ditolak. Nah, kan bisa dievaluasi. Oh berarti gini-gini. Nanti Anda konsultasikan dengan upline. Plan saya kemarin gini. Nanti upline pasti akan ngasih tahu caranya, karena upline sudah paham ya. Oh kalau ini pengalaman saya seperti ini. Nah itu sudah paham di situnya ya. Makanya teman-teman sambil jalan ya, saya sarankan Anda itu memperbanyak kualitas pemahaman tentang produk, kemudian baca buku, sering konsultasi by phone atau WA dengan upline. Kemudian saya sarankan memang ikut pertemuan. Karena apa? Tidak semuanya orang mungkin ya, seperti kayak Mbak Nining Fatima ini ya, tidak semuanya orang seperti kita. Mungkin kita itu lebih mudah untuk closing produk, mungkin kita lebih mudah untuk closing member, karena mungkin branding kita di orang lain kita mungkin sudah banyak dikenal. Misalnya kayak Mbak Nining kan jualan di pasar, kan orang sudah banyak tahu, jadi karakter Mbak Nining sudah dikenal. Berbeda mungkin Mbak Nining punya mitra yang introvert, yang belum nggak punya pengalaman atau nggak punya kenalan. Jadi kan dia harus merubah kebiasaan itu. Jadi ada yang kalanya orang ini ketika join langsung jos, ada yang butuh waktu. Nah, ini kita tidak bisa menyamaratakan. Jadi harus tahu mitra kita ini kemampuannya bagaimana. Ya, baik secara personal, kemudian kemampuannya itu keilmuan tentang produk, keilmuan tentang menerangkan sesuatu ya, menerangkan bisnis itu bagaimana. Jadi ini makanya yuk terus belajar pokoknya ya, bagi teman-teman yang belum bisa closing member, terus belajar. Dan jangan malu belajar, dan jangan malu menawarkan ini, karena bisnis itu bisnis penawaran. Semakin Anda pandai menawarkan, itu nanti peluangnya lebih besar. Nah, baik menawarkan produk maupun menawarkan potensi bisnis. Nah, caranya belajarlah kepada upline Anda, terus belajar aja, terus praktekkan. Belajarlah lewat buku, belajarlah lewat pertemuan, lewat home sharing dan sebagainya. Belajarnya lewat belajar kayak gini, ya. Terus seperti itu, terus praktekkan. Jangan menyerah. Suatu saat nanti akan menemukan jalan. Suatu saat Anda menemukan suatu titik, oh ternyata saya harus begini ya, biar enak, biar gampang. Nah, terus juga branding penting. Sehari-hari Anda itu brandingnya apa? Sebagai pebisnis NASA atau sebagai yang lainnya? Nah, sebagai minimarket apa toko serba ada, kan beda-beda brandingnya. Mana harus branding ya, baik branding di online maupun offline. Kalau online ya tiap hari harus posting lah ya di berandanya teman-teman, baik posting produk, kegiatan aktivitas sehari-hari, kegiatan di NASA, kegiatan COD, kegiatan transferan, kegiatan mungkin closing dan sebagainya. Kalau secara offline ya teman-teman harus pasang banner, ini terutama banner ya, banner dipampang di rumahnya yang besar sekalian. Nah, jual produk NASA, melayani pendaftaran member, jual misalnya pupuk pelebat buah, atau jual skincare halal, aman, jangka pandang, jual herbal kesehatan dan sebagainya. Silakan buat banner yang untuk menarik perhatian. Kemudian teman-teman juga gini, kalau secara offline maka
selain banner, Anda harus punya produk, stok produk. Ya, walaupun nggak banyak tapi harus stok. Ditaruh di ruang tamu. Nah, mungkin teman-teman banyak tamu. Kan kalau banyak tamu terus lihat ruang tamunya kan mesti tanya, loh itu produk apa? Apa manfaatnya? Pasti orang banyak tanya. Nah, disitulah kesempatan untuk closing produk dan closing member. Ya, itu secara offline. Kalau secara online tadi sudah saya sebutkan. Secara offline. Kalau secara offline lain lagi, kalau secara offline kalau dimanapun dan kapanpun ketemu orang, tawarkan saja. Baik tawarkan produk maupun potensi bisnis dan mintalah referensi ini, mintalah nomor WA-nya karena suatu waktu Anda bisa hubungi mereka, ya kan? Kurang lebih seperti itu Mbak Nining ya. Nah, nanti kita sambung lagi. Saya mau ke selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Apa ini? Selamat pagi, maaf baru nyimak Pak, ada sesuatu yang tidak bisa ya, tidak apa-apa, nanti disimak ulang, tidak ada masalah ya. Selamat pagi Pak, maaf baru hadir, nanti diulang dari depan. Oke, diulang-ulang terus ya biar lebih paham, karena kadang ada orang butuh pengulangan berkali-kali ya. Ada lagi nih saya. Ini apa ini? Bu Sunu nih. Pak, gimana caranya mitra bisa aktif sementara semenjak masuk di NASA promo aja nggak mau, seringkali di follow up dan alasannya sudah banyak yang ikut NASA. Nah, jadi seperti ini Bu Sunu ya. Saya kembalikan lagi, ini adalah bisnis kita sendiri, ini bisnis Anda sendiri, bukan bisnis apa leader Anda ya. Jika di dalam diri kita ada niat untuk berkembang, ada mau sukses, berarti kita harus berusaha, ya. Tidak ada namanya sukses itu, ya, tanpa perjuangan, tanpa kerja keras tidak ada. Sukses itu butuh proses, ya, butuh proses. Nah, bagaimana kalau kita punya mitra yang baru gabung, kemudian nggak aktif, kemudian seringkali kita colek, kita tanya, kita ajak, ya, alasannya ada alasannya dan katanya sudah banyak yang ikut ya salah. Saya tanyakan gini, kalau alasannya banyak orang yang sudah ikut NASA, pertanyaan seperti ini, di Indonesia itu penduduknya itu sudah 260 juta lebih, dan ya, yang menjadi mitra NASA itu masih 1 jutaan. Bayangkan, dari 260 juta lebih yang masih menjadi mitra NASA itu masih 1 juta. Anggap ya 260 juta misalnya ya. 260 juta penduduk Indonesia itu masih 1 jutanya bergabung dengan NASA ya. Bergabung dengan NASA. Jadi masih ada sisa 259 orang yang belum gabung NASA. Atau udah sebanyak-banyak sudah. Mungkin 100 juta orang yang belum gabung NASA, kan masih ada banyak peluang ya. Sedangkan kita peluangnya NASA itu bisa offline dan online. Ini saya tekankan kepada semuanya ya, tidak hanya ke Bu Sunu dan mitranya, tapi ke semuanya orang ya. NASA itu fleksibel, bisa dijalankan offline dan online. Ya, ketika mungkin di daerah sekitar Anda, di tetangga Anda, ya, di RT Anda itu sudah banyak bergabung mitra NASA, kita bisa online menawarkan produk dan bisnisnya itu secara online. Atau gini, walaupun Anda bertetangga, misalnya satu RT ada 100 orang, semua 100 orang itu sudah gabung di NASA. Tapi kan 100 orang kan punya teman yang berbeda, ya kan, pasti. Karena 100 orang itu kan punya teman yang berbeda, karena bedanya karena dia sekolah mungkin SD, SMP, SMA yang berbeda dengan kita, kuliah berbeda, kemudian ada juga yang orang di situ, ada yang asli situ, ada asli mana, pendatang dan sebagainya, berbeda juga. Dan juga 100 orang itu atau satu tetangga Anda semuanya itu kan juga punya saudara masing-masing, punya teman masing-masing, punya saudara masing-masing, ya kan? Punya saudara masing-masing, punya teman masing-masing, kita kan berbeda-beda. Terus apa lagi? Ya, sebentar saya mau ngecas ini biar nggak lobet, sebentar ya, bentar.
Ini saya tes dulu. Aduh, lobet ini. Maaf ya teman-teman, mohon maaf mengganggu. Mohon maaf ya. Saya lupa sampean. Jadi gini, banyak banyak eh, orang sudah gabung di NASA. Itu yang saya jelaskan tadi kan, potensinya masih banyak ya guys ya. Baik offline maupun online masih banyak. Kemudian gini, eh kita bisa pakai online dan online, kemudian juga seperti ini. Kita harus yakin dan percaya. Rezeki itu Allah sudah ngatur, ya. Contoh lah kita paling nyata itu lihat di pasar lah. Kayak Mbak Nining tadi kan jualan di pasar. Lihat tuh di pasar itu satu blok itu jualannya sama, sayur-sayur semua, baju-baju semua, ya kan? Kemudian apalagi? Mungkin kalau di mall ya, satu blok itu ruko elektronik semua. Sembako semua misalnya. Tapi kita lihat semuanya pasti laku, ya kan? Tidak ada yang nggak laku. Karena Allah sudah menjamin rezeki manusia itu sudah ditakar, masing-masing sudah ada rezekinya, ya. Yang penting orang tersebut mau berusaha. Nah, itu titik beratnya. Ketika kita ada usaha, pasti akan ada kemudian ada rezekinya, ya. Rezeki itu kita harus berusaha, ya, harus berusaha. Kalau ingin dapat banyak ya harus usaha. Dan gini, ketika ingin walaupun banyak saingannya, kita harus berbeda dengan mereka. Misalnya, mereka hanya mengejar untung semata. Yang penting jual harga baik sampai banting harga, terserah. Tapi kita itu tidak hanya jualan semata, tapi harus pelayanan juga, ya. Kita itu lebih pandai mungkin dari tetangga kita karena apa? Kita menguasai produknya, cara menjelaskan kita enak. Kita sudah pakai produknya, misalnya. Atau kita banyak testimoni teman-teman kita tahu cara penggunaannya, kita menjelaskan lebih enak. Kita melayani konsultasi ketika dia ada gini, kita bisa menjawabnya. Itu titik poin pertama. Berbeda dengan tetangga jenengan yang sudah gabung NASA, tapi dia nggak tahu cara menerangkan produknya. Itu. Orang kan pasti memilih, orang nggak pasti ingin membeli pada orang yang mau memberikan keterangan yang lebih lengkap, lebih jelas. Semakin lengkap, semakin jelas, orang itu pun akan mau. Layaknya Anda ditawari seorang SPG, salesnya itu pandai menerangkan produknya, Anda paham dengan produknya dan Anda butuh produknya, pasti Anda beli. Ketimbang orang yang menawarkan ala kadarnya, pasti Anda nggak suka. Walaupun produk itu bagus, ya. Sebenarnya bukan pada produknya yang awalnya, tapi cara penawarannya. Ya, jadi jangan pintar saja banyak, jangan jadi alasan itu. Anda harus yakin dan percaya. Allah itu mengatur rezeki. Tergantung kita ini mau apa enggak menjemput rezeki itu. Nah, makanya pelajari produknya, pelajari cara berjualnya, jadilah beda dari distributor lainnya, dan marketing langitnya terutama ya teman-teman, sedekahnya, tahajud duhanya, dan sunnah yang lain lah, baca Al-Quran dan sebagainya. Ya, jadi jangan takut. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bu Sunu ya. Yang penting kita sebagai upline punya tanggung jawab. Kalau dirasa mitranya enggak mau ya enggak apa-apa. Cari aja yang mau lagi, cari mitra yang mau sevisi misi ya, tidak apa-apa. Bisnis saja tidak ada paksaan ya. Karena bisnis kita sendiri. Anda mau sukses ya ayo berusaha. Mentor, upline, leader hanya sebagai fasilitas saja, mediator saja. Ya, ini kembali seperti itu, oke? Kurang lebih seperti itu Bu Sunu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Nah, ini dari siapa lagi nih? Dari siapa ini? Ica Bunda Zamzam Zamzam. Waduh, namanya kok panjang. Kalau bisa teman-teman itu namanya sesuai namanya masing-masing ya. Kayak saya namanya Mujib Rituan ya, nama FB saya ya gitu. Ini sepele teman-teman, nama ini branding loh ya. Misalnya nih, apa namanya? Ica Bunda Zamzam Zamzam. Kan repot orang kalau mau berteman dengan Anda namanya Zamzam Zamzam kan dikiranya apa. Nanti kalau bisa diganti namanya ya. Pakai nama sendiri aja lah, pede lah ya. Biar orang itu mengenal Anda itu apa adanya, biar orang itu mengenal Anda sesuai namanya lah. Nanti dipanggil Bunda Zamzam kan repot juga ya. Nah, oke. Ini beliaunya bertanya, Pak, bagaimana caranya closing member? Saya tawarin dia jadi member, alasannya nggak enak sama temennya karena temennya itu juga agen NASA, katanya mohon pencerahannya. Nah, gini, mungkin gini teman-teman. Yang saya awali tadi yang
penjelasan pertama, branding. Kembali lagi branding. Ya. Entah itu branding offline maupun online. Ya. Jadi kita harus membranding kita menjadi seorang pebisnis itu bagaimana? Apakah kita meyakinkan apa tidak? Kita laris manis apa tidak? Nah, kita itu aktif apa tidak? Aktif via dinasa, aktif via pertemuan, aktif via belajarnya itu bagaimana? Orang pasti akan menilai. Itu yang pertama. Yang kedua gini, jangan menyerah kita orang menolak. Ketika orang itu menolak, tidak apa, dicatat ada dan diingat aja. Suatu saat di follow up kembali. Ya, jangan kita putus asa ketika ditolak sekali sudah selesai. Ya, misalnya Anda punya teman, Anda tawarin, dia menolak, ya sudah selesai, Pak. Tidak begitu. Tidak apa-apa. Anda catat saja, oh teman si A saya menolak. Mungkin saya nanti beberapa minggu lagi atau 1 bulan lagi saya tawarin lagi lah. Ya, siapa tahu dia ngeh ya. Nah, jarak antara penolakan pertama sampai Anda follow up kembali, tawarkan kembali itu Anda harus branding. Makanya tiap hari harus branding secara offline dan online yang saya terangkan tadi. Kenapa? Orang itu melihat loh ya. Walaupun dia acuh tak acuh, orang itu melihat, oh, Mbak ini serius di NASA, Mbak ini kok laris manis, Mbak ini atau Mas ini kok bener-bener di NASA ya. COD-an ternyata, oh Mbak ini amanah ternyata ya. COD-an, transferan, kemudian ada pertemuannya, pembinaannya, pasti orang akan mikir seperti itu. Nanti tawarin lagi. Nah, tawarin itu sudah usah sampai benar-benar dia itu tidak mau, nggak mau, atau memang dia itu sudah jadi member orang, jangan ditawarin. Tapi kalau teman-teman itu memang di jaringan yang tepat, ada pembinaannya, ada pembelajarannya, teman-teman ada macam-macamnya. Kadang orang itu ada yang ketika menolak ke Anda, misalnya Anda prospek, dia menolak, kemudian gabung dengan orang lain. Kemudian ketika bergabung di orang lain itu ternyata dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada perkembangannya, nggak ada pembinanya. Pasti dia akan menyesal kadang. Oh, kok di jaringanku nggak ada pembinaannya ya, nggak dikasih tahu aku ini itu. Kok di kamu kok ada terus ya? Akhirnya dia kepo. Akhirnya dia menyesal, ya kan nggak bisa. Nah itulah. Nah, makanya kembali lagi teman-teman, cara closing member, cara closing produk itu ada caranya. Cara menawarkan produk ada caranya. Cara menawarkan member ada caranya. Makanya kita tidak bisa langsung to the point. Itu kalau orang itu sudah kita kenal mungkin bisa lah ya. Kalau yang orang tidak kenal kita harus PDKT dulu. Atau paling enggak janganlah langsung bicara tentang NASA. Mungkin yang lain ya. Yang penting kita ngobrol sampai dekat, SKSD, kita gali kebutuhan mereka, jangan butuhnya kita. Jadi kita yang butuh itu harus mereka. Gali kebutuhan teman Anda, misalnya tentang kesehatannya, tentang perawatannya, tentang home care atau mungkin punya ternak, tanaman dan sebagainya. Gali kebutuhannya, baru kita kasih solusi. Ya, bukan ditawarkan yang lain, tapi kasih solusi atas permasalahannya. Kemudian kalau dia tanya konsultasi, kita jawab dengan baik. Nah, biasanya nanti ada perubahan sikap dari kita dan perubahan sikap dari teman Anda, ya otomatis nanti kan dia akan mikir, oh kok aku tanya di temanku yang satunya nawarin aku nggak kayak kamu ya. Nah pasti akan mikir sendiri. Dan langkah yang selanjutnya adalah yaitu tadi, doakan saja. Ditolak ya tidak apa-apa, didoakan aja ya. Kalau misalnya ditolak karena nggak punya uang, ya saya doakan kamu semoga punya duit, semoga rezekinya lancar biar bisa gabung NASA dengan aku. Atau saya doakan semoga kamu sukses ya, siapa tahu kita nanti suatu saat bisa bermitra, kita bekerja sama di NASA. Nah itu aja, positif thinking aja lah ya, ini nggak usah galau, lanjut aja. Nanti dari catatan, nanti bisa di follow up kembali yang menolak itu, sambil jalan Anda branding, closing dan sebagainya, sambil jalan Anda cari prospek yang lain ya. Jangan hanya dunia itu luas ya, tidak hanya seluas galon kelor loh ya, luas banget ya. Kurang lebih seperti itu nggih. Ini Mbak Ica, Bunda Zam ya. Ada Zam kayaknya. Panjang banget ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, dengan siapa nih? Oh, ini Mbak Sulistiawati. Panjang banget. Semalam dapat nomor 2 WA baru. Semalam dapat 2 nomor WA baru, Pak. Udah tanya ini itu tentang bisnis dan saya jelaskan, Pak.
tapi orangnya belum mau jadi member dulu, tapi dia mau promosi produk NASA. Bilangnya ntar kalau laku 1 sampai 2 produk baru dia gabung, Pak. Bisa dibilang masih njajal dulu katanya. Gimana ngoten niku, Pak? Mboten napa-napa, Mbak Sulis, mboten napa-napa. Jadikan orangnya itu namanya reseller ya. Misalnya gini nih, kalau dia nggak mau gabung karena mungkin mau coba dulu, mau promosi dulu, takutnya laku pada. Kenapa? Yes, ya. Mungkin dia juga mau mencoba pasar dulu, laku pada. Nah, gini, Mbak Sulis sarankan 2 produk yang best seller, sarankan 2 produk yang mudah dijual, atau yang mungkin laku di daerah tersebut. Kan tiap orang kan, tiap daerah kan beda-beda itu ya prospeknya. Misalnya di daerah Mbak Sulis itu yang paling laku keras apa ya? Nah, itu coba suruh jual itu. Kemudian karena itu jadikan reseller, maka kasih ini, kasih keuntungan juga. Misalnya nih, misalnya suruh jual produk A, misalnya labanya misalnya 40. Nah, langsung gini aja Mbak Sulis, nanti kalau sama bisa laku ini, nanti tak kasih keuntungan sudah. Nih untungnya buat sampean semua. Misalnya lakunya untungnya 40, Mbak Sulis misalnya kasih 30 lah, atau 20, atau ya lebih besar lah, jangan 50-50. Paling enggak Mbak Sulis 30, dia 70% misalnya. Kalau misalnya labanya 40, ya Mbak Sulis kasih 30 ya. Kan masih untung 10. Tapi Mbak Sulis bilang gini, udah kalau belum jadi member, jualkan aja produkku lah, jadi resellerku lah, ini jual ini produk ini. Kalau kamu laku lah, ambil semuanya lah labanya buat kamu lah. Ini ada labanya nih apa, 30.000, ambil semua buat kamu lah. Nah, cara marketingnya seperti itu. Padahal labanya kan 40, Mbak Sulis tetap 10.000 tetap ada. Nah, nanti kan itu bisa buat pancingan buat dia ya, buat pancingan buat dia, itu seperti itu ya. Mohon maaf ya, wajah saya ketutupan itu ya. Saya gedein dulu ya. Nah, jadi seperti itu Mbak Sulis ya. Triknya seperti itu. Tidak apa-apa, jadikan reseller saja. Yang penting jangan gini, jangan tahu dalam tentang sistem, tapi ajarnya ada cara jualannya. Ini Mbak, produknya ini, manfaatnya gini, nanti cara jualnya gini, coba dipromosikan ya. Biasanya orang seperti ini kan masih prinsipnya masih coba jajal pasar. Kalau sekiranya laku dia mau gabung. Nah, kasih produk, jangan semua produk ya kasih pengetahuannya. Dari produk kita NASA banyak loh, 290 produk. Cuman pengen produk apa, atau cuman tawarkan langsung. Cuman kalau pengen laris seperti ini, salah satu best sellernya nih, ini jual ini aja, nanti biar mbaknya biar cepat larisnya. Nah, itu bisa Mbak Sulis gitu kan ya. Jadikan reseller nggak apa-apa. Nanti kalau bisanya dia laku, dia mau gabung kok ya. Yang penting doakan aja ya. Saya doakan kamu bisa laris manis ya, bisa laku. Nah, itu aja lah. Kurang lebih seperti itu Mbak Sulis ya. Nanti disambung lagi. Saya mau ke pertanyaan selanjutnya. Banyak yang bertanya ini. Waktunya nggak cukup sampai setengah. Oke, pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Sally Nyonya Koko. Berarti isinya Mas Koko ya. Sally Nyonya Koko. Maaf Pak, saya baru bergabung di NASA. Apa saya bisa dapat gaji meski masih mitra baru? Oh, bisa dong. Nah, gini caranya teman-teman. Untuk yang masih mitra baru, yang mungkin masih baru 1 bulan, yang belum dapat KTA, terutama mitra yang belum dapat KTA, itu tetap bisa kalau dapat gaji. Cuma yang belum dapat KTA itu belum masuk di sistem ya. Nanti gini, gajinya dapat tapi masih dipending. Kalau pendaftaran yang sudah didaftarkan, misalnya Anda baru daftar ya. Karena yang pendaftaran itu diproses oleh stokis tiap awal bulan. Ketika Anda daftar misalnya tanggal 6, nah prosesnya stokis itu maksimal tanggal 5 ya. Kan berarti kan sudah diproses, berarti tanggal 6 itu akan diproses bulan depannya, ya kan? Nanti ketika Anda dapat bonus, kalau belum masuk sistem akan dipending di rapatnya di NASA, di kantor pusat, nanti akan diakumulasi di bulan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, cara mendapatkan gaji itu begini Mbak ya. Ada syaratnya yang tadi saya sebutkan, yaitu tutup poinnya. Nanti akan dijelaskan di pertemuan ini, program itu apa namanya? Yang kemarin Mbak Dewi yang perdananya, nanti tiap hari Senin itu ada, nanti akan dijelaskan secara gamblang. Intinya harus tutup poin dulu ya, tutup poin. Tutup poin berapa? Kalau secara teori 100 poin. Tapi saya bilang tidak 100 poin. Anda punya prinsip seperti ini. Harus punya prinsip
bagaimana saya laku sebanyak-banyaknya tiap hari bahkan tiap bulan. Karena dengan laku banyak otomatis penghasilan Anda banyak. Otomatis ketika laku banyak poinnya juga besar, ya kan? Makanya kemarin sempat disinggung Mbak Lutfi, bagi mitra baru fokus produk best seller, produk yang lain yang laku di pasaran, yang maksudnya bukan laku di pasaran, semua laku di pasaran, cuma yang lagi viral, yang lagi banyak dicari itu Mbak Sally itu harus belajar itu sambil belajar yang lain, ya. Melengkapi pemahaman Mbak Sally harus lebih banyak paham tentang produk. Kemudian sesekali juga belajar juga tentang sistemnya. Intinya kalau pengen dapat gaji ya harus tutup poin. Nah, nggak usah bingung tentang tutup poin. Yang penting mindsetnya saya pengen dapat penghasilan laba berapa setiap bulan di NASA. Misalnya saya pengen dapat 1 juta minimal atau 2 juta, maka harus harus cerdas memilih produk-produk yang labanya besar dan poinnya besar. Dengan laba besar nanti Mbak Sari cepet dapat laba yang banyak. Terus dengan poin yang besar nanti otomatis poin yang didapat banyak. Misalnya Saman karena laris manis bisa sampai 1000 poin ya. Maka nanti perhitungan rapatnya juga besar. Cuma memang gini, di NASA itu perhitungan rapat tersendiri. Ketika masih sendiri perhitungannya prosentasenya berbeda dengan orang yang sudah punya mitra. Ya, karena apa? Kalau masih sendiri maka yang dihitung cuma omset mbaknya sendiri, tapi kalau punya mitra banyak maka yang dihitung total omsetnya tidak hanya mbaknya sendiri tapi banyak mitra yang dihitung. Nanti potensinya di situ. Nah, nanti ini akan kita jelaskan di KDI online ya. Nanti ada KDI online kan di Mitra NASA Berbicara di grup itu. Kalau belum masuk di grup itu hubungi upline ya. Atau nanti akan kita jelaskan juga di pertemuan kita yang tiap hari Senin ya. Jadi kurang lebih gitu ya Mbak ya. Mitra baru bisa. Tapi saya sarankan gini, fokusnya untuk mitra baru punya mindset Anda pengen punya penghasilan berapa di NASA, laba, terutama laba dulu ya. Rapat itu sambil jalan. Biasanya kalau mitra baru rapatnya nggak seberapa besar, tapi labanya bisa besar. Kalau sudah berjalan, pondasinya dibangun, kemudian jaringan berkembang, nah biasanya terbalik, laba acaranya nggak terlalu besar, tapi rabat gajinya besar, jutaan bahkan puluhan juta. Ya, yang kami pernah share kemarin kan, alhamdulillah kalau kami ya paling nggak pokoknya di atas 10 juta lah dapat lah, lumayan kan lah. Bisa buat jajan. Tapi semuanya bisa. Entah mitra baru, entah mitra lama bisa dapat gaji. Dan itu pasti. Ya, asalkan pertama tutup poin. Ya. Selanjutnya nanti lihat di syaratnya tertentu. Oke. Kurang lebih seperti itu Mbak Sari ya. Saya mau ke yang lain ya. Mana lagi nih? Iya Pak, kami maafkan. Ya, alhamdulillah. Harus dimaafkan loh ya. Nih, sering-seringlah berikan online Pak. Oh ya, pasti. Ya. Pasti akan saya sering berikan online karena memang kita sudah punya program online banyak kok di sini. Kita punya program banyak pendidikan online-nya. Apa namanya? Akan rutinnya sudah ada itu. Halo NASA, Halo Liter ya. Kemudian 4 hari mengenal NASA ini online dan ini sudah mulai Januari ini dan seterusnya. Dan kita juga ada tambahan KDI online yang di grup Liter Bunda Elizabeth, nanti teman bisa belajar di situ juga. Banyak pokoknya ya. Nama saya Ika Kristiana Pak, itu suami saya yang buat. Waduh. Namanya kok aneh-aneh ya. Pakai namanya sendiri dong ya. Siapa follow up lagi? Terima kasih penjelasan. Oke, bagus. Harus follow up dong. Jangan berhenti di situ saja. Perjuangan masih panjang, oke? Mana lagi nih? Mana? Nggih Pak, orangnya mau jadi resellerku dulu katanya. Nggih Pak, tak suruh jual produk NCX Pak. Nanti kalau saya kasih labanya, orangnya tertarik banget Pak. Nggih betul. Oke, sip, bagus. Lanjutkan. Nah, ini siapa nih? Ada 2 calon mitra saya yang ingin mendaftar, tapi tidak ingin mendapatkan produk yang tercantum dalam paket KIP. Mau pilih produk sesuai keinginannya. Bagaimana cara mengatasinya, Mas? Maaf, tanya ulang, Mas. Kemarin belum begitu mengerti karena terburu-buru. Nah, ini saya jelaskan dulu kayak gini. Di NASA itu ada paket pendaftaran, ya, yang sudah paten, ya 3 produk itulah.
Dengan harapan dengan 3 produk itu mitra baru bisa pakai produknya. Dengan dipakai produknya itu kan kita bisa merasakan kualitasnya, ya kan? Dengan merasakan kualitasnya kita bisa bercerita kepada orang lain, menawarkan kepada orang lain, oh ini loh kualitas produk NASA, sambil menawarkan produk yang lain. Ya, kenapa harus dipakai sendiri ya biar kita tahu. Ya, sebenarnya bukan untuk dijual, tapi kalau mau dijual ya enggak apa-apa. Tapi saya sarankan memang produk itu ya Anda rasakan sendiri agar bisa bercerita. Oh ternyata bener ya produk NASA berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua gini, ada yang orang nggak suka sih sama produk paket punya, ingin dapat produk lain. Nah, ini ada solusinya seperti ini ya. Tapi juga ada plus minusnya ya. Ini saya bilang plus minus. Ketika teman-teman itu mengiyakan, ya udah kamu pengen apa misalnya dengan produk yang setara. Misalnya aku pengen dapat produknya Crystal X saja misalnya. Ketika dia Crystal X misalnya dia dapat itu, pertanyaannya kan 3 produk ini kan otomatis harus milih Anda. Berarti Anda kalau plusnya kalau saya bilang positifnya dulu, kalau plusnya ya dia pasti mau gabung karena Anda tawarin bisa dengan produk lain, terserah. Yang penting senilai seharga pakai pendaftaran. Itu plusnya, pasti dia mau bergabung. Tapi negatifnya, kelemahannya gini. Ketika dia ingin pilih produk yang lain, misalnya saya pengen BuzzFeed atau NCEK atau terserah lah apa itu. Yang jelas pendaftaran tetap 200.000. Anda berhak mendapatkan paket KIP dengan 3 produk. Ketika dia mau dengan produk lain, ya otomatis kelemahannya Anda ya harus keluar rupiah lagi untuk beli produk itu. Dengan membeli produk itu, misalnya Anda keluar rupiah lagi, produk yang Anda beli itu kasihkan ke orangnya. Jadi Anda rugi itu ya. Walaupun Anda dapat 3 produk itu. Pertanyaannya berarti Anda tukar-tukaran produk, atau misalnya Anda punya stok produk. Ini misalnya Anda perusahaan produk, ya udah ini tak ganti ini, itu berarti punya aku yang 3 produk. Boleh saja, enggak apa-apa. Cuma kelemahannya, pertanyaannya, ya Anda harus menjual produk itu, ya kan? Pertanyaannya, mau enggak jual produk itu pakai pendaftarannya? Nah, itu aja sih. Terserah Anda di mana. Cuma kalau memang dia mau produk yang lain ya, kalau Anda nggak punya stok ya Anda harus membelikan. Berarti Anda harus keluar uang dong, ya kan? Kelemahannya di situ, enggak enaknya di situ. Maka saya sarankan pakai ini aja Mbak, ini memang pakai pendaftarannya. Kalau ingin produk lain ya itu nanti bisa beli dengan harga murah. Oke ya teman-teman, gitu ya. Ini 2 lagi pertanyaannya terus selesai ya. Yang stop ya teman-teman, stop, yang lain jangan bertanya lagi ya. Sudah malam soalnya ya. Yang ini 2 terakhir ya. Maaf Pak, mau tanya, ada orang rumah yang mau jadi reseller aja tapi nggak mau gimana Pak? Nggak apa-apa, nggak masalah lah. Silakan dah jadi reseller, nanti bagi hasil, tapi jangan dikasih tahu keuntungannya. Pokoknya misalnya kalau untungnya 50 ya langsung aja kasih mungkin 30.000. Yang penting dia lebih banyak ketimbang Anda, karena dia membantu penjualan Anda. Enggak apa-apa. Toh Anda Anda diuntungkan, dia juga diuntungkan. Dia tanpa modal dia dapat laba, penghasilan. Anda tanpa susah payah untuk berpromosi, Anda dapat penghasilan juga. Tidak ada masalah. Lanjutkan aja. Tapi nanti lama-lama ya terus di follow up ya dari member ya. Karena takutnya sudah paham, gabung ke orang lain, sakitnya tuh di sini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini sambil melayani transaksi mitra di marketplace tapi belum closing karena nawar harga kebangetan. Gimana tuh Pak, sampai tak arahkan ke produk yang lebih murah pun masih nawar juga. Ya sudah, berarti dia nggak niat beli Mbak. Kita jual sesuai harga ya. Carilah berkahnya saja ya, sesuai dengan harga konsumen. Kalau dia nawar kebangetan ya nggak usah dilayani, ya udah bilang aja mohon maaf saya harganya sekian, tidak bisa turun karena memang ini dari perusahaan sekian. Kalau Mbak atau Mas pengen lebih murah, pengen dapat diskon, saya sarankan jadi member saja. Nanti pasti akan dapat diskon lebih besar lagi karena saya ini penjual amanah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dari perusahaan. Ya, saya jualnya seperti itu. Kalau Mbak atau Mas pengen dapat diskon lagi ya saya sarankan jadi member saja. Nanti saya bimbing ya sampai bisa cara jualannya. Saya akan bantu cara mendalami produknya dan sebagainya. Saya kira gitu jawabannya ya. Nggak usah terlalu berdebat sama konsumen, tidak bisa. Karena konsumen itu tidak tahu, ya nggak usah berdebat lah. Tapi ya berikan penjelasan yang masuk akal aja, yang tadi saya jelaskan itu ya.
Jadi mohon maaf, dari perusahaan memang seperti ini. Tapi kalau mau dapat harga diskon, bisa gabung apa namanya? Bisa jadi member saja, dapat diskon besar, dan tiap produk diskonnya berbeda-beda tiap harinya. Bisa pilih nanti. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak usah berdebat. Yang penting kita melayani sepenuh hati. Kalau tetap ngeyel ya jadikan itu aja ya. Jadi gitu. Jadi kita belajar menjadi penjual amanah ya. Di NASA itu, yang orang-orang susah di NASA itu bukan orang yang menjual harga di bawah harga, tidak, tapi orang yang jujur, orang yang menjual yang sesuai aturan, kemudian membangun sistem dan sebagainya ya. Dan terakhir, ini pertanyaan terakhir, mau nanya, misal KTA bulan ini sudah mati, katanya harus tumpul 100 poin untuk penjualannya, secara otomatis akan hidup lagi. Kalau seandainya tidak tumpul 100 poin untuk bulan tersebut, maka apakah KTA itu mati dan sudah tidak jadi member lagi? Kalau jadi member, apakah harus daftar lagi? Ini gini, dikasih jangka waktu 4 bulan setelah KTA mati ya. Kalau ingin jadi hidup lagi, katanya ya harus 1 poin. Nanti bisa perpanjangan ya. Jadi ada itu. Kalau sudah 4 bulan ya tidak tutup poin, ya otomatis mati, harus daftar member lagi. Jadi ada jangka waktu 4 bulan kurang lebihnya. Kalau melebihi jangka waktu ini ya mati. Nah, makanya sebelum jangka waktunya habis maka tutup poin ya. Nah, atau misalnya jangka waktunya habis sudah 4 bulan kan otomatis mati. Ingin menghidupkan nomor KTA-nya kembali ya harus tutup poin senilai 150 poin. Nah, lebih berat lagi malah. Makanya saya sarankan tutup poin aja sudah. Karena dengan tutup poin teman-teman itu banyak keuntungannya ya. Selain ketika apalagi tutup poinnya maksimal bisa 500 poin, bisa 1000 poin, otomatis tutup poinnya segitu kan laba ecanya banyak. Kayak teman-teman kemarin yang di Turbin tuh poinnya 500 poin bahkan 1000 poin ya bisa sampai laba 2 juta 3 jutaan. Rabanya juga gede. Nah, itu timbal baliknya. Saya kira gitu ya teman-teman ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Nanti kita akan sambung lagi besok di hari keempat ya. Di hari keempat, 4 hari mengenal bisnis NASA. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Bagi mitra baru silakan nanti ikuti sampai besok. Bagi yang mitra lama ikuti aja karena ini ilmu ya. Ya bagi yang punya mitra, colek mitranya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat malam ini apa yang kami sampaikan. Dan jangan bosan-bosan untuk belajar, dan tetaplah semangat karena ini bisnis Anda sendiri. Kalau Anda ingin sukses ya Anda harus berjuang. Kalau ingin sukses maka Anda harus belajar. Kalau ingin sukses maka segera konsultasi pada upline Anda, ikuti pertemuan baik offline maupun online. Kalau yang dekat silakan offline harus sering, kalau yang jauh ya online digalakkan, dirutinkan, dan sewaktu-waktu Anda harus punya cita-cita untuk bisa pendidikan offline. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata karena yang sebelumnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, dan tidak fokus dan selalu hilaf. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita sambung besok malam ya di jam yang sama dan di channel yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes, wow NASA luar biasa.